Waalaikumsalam. Para narasumber, semoga kabar teman-teman semua baik ya, yang ada di ibu kota. Ibu kota Jakarta apa IKN ya? Ibu kota Jakarta, IKN, maupun teman-teman yang berada di seluruh Indonesia, anggota AMSI, terima kasih sudah hadir dan join bersama-sama kami untuk mengikuti webinar yang cukup penting terkait dengan eh, keamanan cyber atau keamanan digital untuk remaja. Ini kerjasama antara AMSI dengan eh, TikTok Indonesia. Dan alhamdulillah kita sudah eh, hadirkan tiga narasumber yang semuanya cukup kompeten untuk bicara soal ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Mbak Anggini Setiawan, Head Communication dari TikTok. Selamat. eh oh ya, sekarang kebetulan saya lagi di Auckland nih, di New Zealand, jauh-jauh untuk TikTok dan AMSI nih ya. Kalau di sini udah malam nih, di belakang saya itu udah malam hari, jadi kalau di sana sore. Eh, Mbak Anggini, apa kabar? Selamat sore. Sore Mas Ah, Gaib, makasih aduh, udah ketemu jadi lagi ya. teman kita hari ini. Ketemu lagi kita. Ya Mbak, terima kasih. Buat teman-teman yang pernah ada masalah dengan TikTok, silakan hubungi Mbak Anggini. Ya, ya. Enggak. TikTok sekarang udah ini eh, friendly. Kemudian ada Mbak Dina Haryana, beliau adalah founder dari Sejiwa. Selamat sore Mbak Dina. Selamat sore Mas Gaib, Mbak Eh, Anggi, Mas Andi Muhyiddin, dan teman-teman sekalian. Salam kenal semua dan selamat mengikuti, salam semangat. ya, ini Selamat sore, pasti Mbak. pasti banyak teman-teman AMSI yang penasaran nih dengan Sejiwa ini apa sih sebenarnya? Sejiwa itu selalu sehati nggak Mbak kira-kira? Wah, iya dong, Iya ya, harus. selalu sehati ya. Dan yang narasumber ketiga ada Mas Andi Muhyiddin, Pemret dari Republika. Selamat sore, Assalamualaikum, Mas Selamat Andi. sore. Waalaikumsalam, Mas Gaib. Terima kasih sudah join bersama-sama kami untuk memberikan Dengan senang pencerahan hati. buat teman-teman AMSI seluruh Indonesia. Dan teman-teman, nanti waktu kita agak panjang, jadi persilakan yang ingin bertanya bisa mengisi di kolom chat, atau nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung dengan melakukan raise hand. Ya, pertanyaannya sesuai dengan tema yang lagi kita bangun, karena nanti rencananya dari acara ini kita akan memilih 40 media yang akan bekerja sama dengan TikTok Indonesia. Untuk yang pertama, kita ketahui bahwa pengguna internet di Indonesia ini semakin hari semakin bertambah. Data dari APJI 2024 itu sekitar 221 juta lebih pengguna. Dan pengguna remaja mendominasi penggunaan internet tersebut. Dan khususnya yang paling banyak digunakan adalah media sosial. Sehingga buat kami di AMSI menjadi sangat penting karena tujuan kita adalah salah satunya membangun ekosistem digital, maka keamanan digital itu bagian dari ekosistem itu. Selain tentunya kita ingin membangun bisnisnya di media anggota AMSI. Karena itu bekerja sama dengan platform media sosial menjadi sangat penting bagi kami. Kita menemani untuk bersama-sama menjaga keamanan digital bagi remaja di Indonesia. Kita ketahui Kominfo baru kemarin ya ada rencana untuk membatasi usia, apakah itu bagian dari keamanan atau seperti apa, kita tidak tahu juga, tapi eh, akan ada pembahasan ke arah itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa teman-teman lakukan, kolaborasi apa yang bisa kita bangun agar remaja kita terlindungi, makanya kita berdiskusi bersama tiga narasumber. Saya langsung saja ke Mbak Anggini ya, untuk eh, menyampaikan apa yang dilakukan oleh teman-teman di TikTok untuk melindungi remaja di Indonesia. Silakan, yang pertama Mbak Anggini, waktunya. Ya, makasih Mas Gaib sekali lagi. Selamat siang menuju sore semua teman-teman.
Makasih Bu Dina selaku partner atau mitra dari TikTok juga udah berpartisipasi di acara ini. Salam kenal Mas Dio, kita belum pernah ketemu secara langsung, tapi makasih juga udah berpartisipasi di acara ini. Dan seluruh teman-teman AMSI dari Sabang sampai Merauke, ini rame banget. Mudah-mudahan materi yang kami berikan bisa bermanfaat dan nanti silakan bila ada pertanyaan. Jadi izinkan saya Anggi dari TikTok Indonesia. Dalam kesempatan ini kita akan sharing bagaimana kami di TikTok bekerja untuk memastikan remaja bisa seru berkreasi dan juga saling jaga di TikTok. Boleh ke halaman berikutnya. Nah, jadi inilah kenapa aku biasanya deket-deket sama Bu Dina, karena kami diedukasi terus juga sama Ibu Dina. Bu Dina mengatakan, Anggi nih ada survei dari UNICEF, waktu itu kita juga dikasih tahuin bahwa konteks remaja dan dunia digital ini teman-teman 95% anak usia 12 sampai 17 tahun yang ada di Indonesia itu menggunakan internet minimal 2 kali dalam sehari. Dan dari angka tersebut, sekitar 500.000 remaja rupanya menyatakan bahwa mereka itu pernah menjadi korban eksploitasi seksual dan juga perlakuan yang salah di dunia maya. Berikutnya, ada sejiwa juga melakukan riset kualitatif dengan Western Sydney University. Nanti mungkin Bu Dina juga bisa cerita tentang ini bila teman-teman tertarik. Tapi salah satu insight yang kami lihat di sini, rupanya sebenarnya remaja itu ingin loh untuk mendapatkan bimbingan dalam bentuk yang kreatif, komunikasi yang menyenangkan, ringan dan segar tentang cara agar mereka tetap bisa merasa aman di ruang digital. Berikutnya, jadi di sini kan yang kita lihat sebenarnya dari remajanya mau, dari orang tuanya juga mau. Dari platform bagaimana sih? Apakah kita mau? Bukan mau lagi. Jadi ini merupakan salah satu komitmen utama TikTok sebenarnya untuk menyediakan wadah yang aman bagi para remaja. Jadi mereka bisa memanfaatkan platform kami untuk cari informasi, berkreasi, terkoneksi dengan teman-temannya dengan cara tapi yang kreatif, nyaman, dan paling penting adalah aman. Berikutnya, gimana caranya? Itu kan yang akan menjadi pertanyaan pasti dari teman-teman media. Nah, di sini gambaran ini sebenarnya kami ingin menggambarkan pendekatan kami sifatnya holistik. Apa sih maksudnya holistik? Di satu sisi ada kebijakannya. Jadi kebijakan spesifik batas usia. Ini mengatur perlakuan kami terhadap remaja-remaja dengan kelompok usia tertentu. Kemudian kami di dalam aplikasi TikTok, kami menyediakan ragam fitur keamanan yang bisa dimanfaatkan baik oleh remaja maupun oleh orang tua agar pengalaman di TikTok mereka itu tetap positif dan aman, termasuk sumber dayanya. Dan selain daripada itu, kalau kita bicara di luar aplikasinya itu sendiri, ke publik, ke masyarakat, kami juga melakukan kampanye proaktif yang kami sebut dengan saling jaga. Salah satu contohnya adalah workshop dengan AMSI seperti ini. Jadi kami terus menginformasikan upaya-upaya kami dan kami juga meminta bantuan dari teman-teman jurnalis untuk terus menyiarkan upaya ini sehingga harapannya ke depannya masyarakat juga semakin banyak yang tahu dan semakin banyak memanfaatkan fitur keamanan yang ada di TikTok dan juga kesadarannya menjadi lebih tinggi untuk selalu mengutamakan keamanan dimanapun mereka berada. Berikutnya, nah, bagaimana kebijakan yang ada di TikTok? Next. Ini aku ambil contoh ya gitu. Jadi biar ilustrasinya sedikit lebih jelas. Kami punya kebijakan batas usia. Maksudnya apa sih? Maksudnya ada kelompok yang boleh masuk TikTok, ada juga yang tidak boleh. Nah, contohnya misalnya ada Ali 9 tahun. Dia lihat nih entah kakaknya, entah orang tuanya itu ada yang pakai TikTok. Dia pengen main TikTok ya kan? Berikutnya, boleh nggak? Yang akan dia lakukan dia akan coba download TikTok. Nah, kalau di TikTok, kalau usianya masih di bawah 14 tahun, mereka tidak bisa bikin akun. Jadi TikTok itu hanya diperuntukkan untuk remaja usia 14 tahun ke atas. Nah, biasanya ketika orang download TikTok dan dia daftar, tampilan yang ada di depan ini akan terlihat teman-teman dari AMSI. Jadi mereka harus masukin tanggal lahir.
Kenapa kita masukinnya mintanya tanggal lahir? Istilahnya TikTok nih neutral age gate gitu ya. Kenapa? Karena kalau disuruh masukin tanggal lahir, responnya tuh biasanya seneng gitu. Oh ini ulang tahun gue gitu kan. Dimasukin yang sejujurnya informasinya. Bila terhitung bahwa dia di bawah 14 tahun, maka dia tidak akan bisa masuk TikTok gitu. Nah, di situ biasanya anaknya sadar nih, wah ternyata dia ngitung umur. Ya udah deh, mau coba lagi deh. Kali ini dituain deh. Tadinya ngaku-ngakunya lahirnya misalnya 2010, misalnya 2011 gitu kan. Ya udah di ini deh kita masukin deh lahirnya 2009 gitu ya, biar bisa masuk TikTok. Kalau TikTok itu sudah mendeteksi bahwa ini upaya kedua dan dia ganti informasi, itu tetap tidak akan masuk ke dalam TikTok. Jadi ini adalah salah satu kebijakan batas usia yang ada di TikTok. Berikutnya. Nah, apalagi nih, bagaimana lagi kiat-kiat kami untuk menjaga benar-benar supaya hanya 14 tahun ke atas aja yang bisa masuk ke dalam TikTok. Yang paling pertama, rating kami ini masuknya kategori 12 plus di dalam App Store ataupun juga di dalam Play Store. Apa maksudnya? Kalau misalnya teman-teman AMSI terutama yang orang tua juga punya anak ya, misalnya memberikan gadget, memberikan gawai kepada anaknya. Kalau itu Android masuk ke Google Play Store, itu mereka juga bisa ada fitur ditautkan gawainya dengan orang tuanya. Jadi ketika si anak itu mau ngedownload aplikasi yang ratingnya itu umur tertentu, tapi mereka usianya masih lebih rendah, dia nggak akan bisa ke-download karena technically aplikasinya untuk usia tertentu gitu. Di Apple Store pun juga ada. Nah, kemudian nanti mereka harus isi tanggal lahir secara lengkap dan nanti di sini akan bisa dilihat apakah mereka boleh masuk atau tidak. Sebenarnya seperti yang tadi aku jelaskan. Berikutnya. Nah, di sini berikutnya. Nah, di sini mungkin teman-teman akan ada yang punya pengalaman. Oh, anak aku di bawah 14 tahun tapi punya tuh TikTok, bisa tuh bikin TikTok gitu ya. Ini kenapa kita mengadakan edukasi ini sebenarnya teman-teman AMSI karena sistemnya tidak sempurna. Tapi meski demikian, aku ingin menunjukkan di TikTok kami juga punya komitmen terhadap transparansi. Jadi di sini teman-teman bisa melihat secara proaktif total penghapusan akun yang diduga dimiliki oleh pengguna di bawah 13 tahun. Laporannya ini sudah diberikan tautannya, bisa teman-teman lihat, bisa masuk ke pusat transparansi TikTok. Di sini di kuartal 1 2024 lebih dari 21 juta akun itu tidak dikasih masuk. Jadi kita menduga ini anak di bawah umur. Dan kemudian Q2 ini juga sekitar 20 juta, ini akunnya dihapus. Gitu ya. Q3 itu 24 juta. Jadi dari Januari sampai September 2024, 66 juta akun, lebih ya dari 66 juta akun, itu yang diduga dimiliki oleh pengguna di bawah 13 tahun, itu telah dihapus di TikTok. Seperti itu. Jadi kami sangat serius untuk menegakkan kebijakan kami sendiri gitu. Berikutnya. Nah, apalagi nih kebijakan batas usianya? Banyak sekali dan satu-satunya cara untuk benar-benar memahami ini sebenarnya memang melalui pengalaman secara langsung. Tapi sebegini esensinya. Di TikTok yang dianggap remaja itu usia 14, 15, 16, 17. Karena kalau 18 tahun ke atas ini sudah settingan dewasa, begitu ya. Nah, di sebelah kiri itu adalah fitur-fitur yang ada di TikTok, Bapak Ibu teman-teman AMSI. Di sini bisa dilihat bahwa kalau usianya 14 sampai 15, batasannya itu jauh lebih ketat. Contoh, pesan langsung nggak ada untuk umur 14 sampai 15 tahun. Tapi kalau 16 sampai 17 tahun, dia nonaktif secara default, tapi settingannya bisa diganti menjadi aktif. Gitu. Kalau 18 tahun ke atas, secara default pesan langsungnya itu bisa asalkan dia berteman, bukan hanya followers. Kalau teman tuh sama-sama ngikutin. Kalau followers, aku ngikutin orang, tapi orang itu belum ngikutin aku kembali gitu. Jadi kita bahkan pesan langsung aja kita jagain banget gitu. Esensinya apa teman-teman? Kalau melihat kan ada yang paling ketat, tengah-tengah, sampai kemudian yang udah lebih terbuka gitu ya. Esensinya adalah
ketika anak remaja ini lebih muda, kita berpendapat bahwa perlu lebih banyak kontrol dari orang tua. Ketika dia sudah masuk di usia 16 sampai 17, di sini di mana sebenarnya decision making atau pengambilan keputusannya itu alangkah baiknya melalui diskusi antara orang tua dengan anak remajanya. Kenapa? Karena begitu mereka masuk ke usia 18 tahun, mereka sudah akan menjadi netizen dewasa. Dan harapannya dari bimbingan, dari diskusi bersama dengan orang tuanya, ketika mereka berusia 18 tahun, mereka sudah lebih bijak dan juga menjadi warganet yang bertanggung jawab gitu. Jadi tidak menjadi korban dan juga jangan sampai menjadi pelaku. Dan ini macam-macam, di pesan langsungnya ada aturannya, visibilitas akunnya juga privacy settingsnya ada, jenis-jenis konten yang bisa dikonsumsinya juga bisa berbeda-beda. Apakah boleh diunduh video yang mereka posting atau tidak juga berbeda settingannya dan seterusnya. Berikutnya. Kemudian tadi aku bicara kebijakannya gitu ya. Nah, sekarang kita juga punya fiturnya. Fiturnya kami sebut dengan pelibatan keluarga. Tapi untuk sekarang ini aku lewatin dulu karena nanti akan kita bahas lagi lebih dalam di sesi ngobrol-ngobrol. Berikutnya. Nah, selain daripada fitur tadi, kita juga punya sumber daya keamanan remaja. Jadi sumber daya ini maksudnya apa? Kami punya website dan kami juga memberikan bookletnya, di mana kami membuat panduan untuk keamanan remaja yang kami berikan khusus untuk orang tua dan wali. Kemudian kami juga punya pusat keamanan remaja yang memang dibuat khusus untuk remaja, karena komunikasinya berbeda antara ke orang tua dan wali dengan ke remaja. Cara menjelaskannya pun berbeda, fiturnya, cara memakainya pun ada yang dari perspektif orang tua dan ada yang dari remaja. Berikutnya. Kemudian kampanye-kampanye apa sih? Contohnya hari ini kami bekerja sama dengan AMSI. Tapi sebenarnya ini udah dari lama. Jadi kita pernah punya pusat literasi digital, ini juga bersama dengan Sejiwa. Kami bekerja sama dengan Budina itu sudah dari lama. Jadi kalau di TikTok biasanya untuk hal-hal terkait dengan keamanan, kami merasa kami di TikTok bukan ahlinya. Dan kami justru juga butuh bimbingan dari mitra-mitra yang memang berkecimpung di bidang tersebut. Jadi untuk masalah keamanan remaja, perlindungan anak, kami bekerja erat sekali dengan Sejiwa. Kemudian kami juga punya kampanye saling jaga yang di sini di mana kami menginformasikan secara lebih luas lagi fitur-fitur keamanan yang ada di TikTok. Berikutnya. Nah, untuk terus mengkomunikasikan ke publik secara lebih luas lagi dan juga untuk menjangkau secara langsung terutama remaja dan juga orang tuanya, kami juga bermitra lagi dengan Sejiwa mengadakan education roadshow ke sekolah-sekolah. Nanti juga bisa kita jelaskan dengan lebih spesifik, tapi aku ingin menunjukkan sekolah-sekolah yang sudah kita sambangi bersama dengan Budina juga. Jadi kebetulan di kuartal 4 kemarin 2024 kami sudah ke 6 sekolah. Ini sekolahnya tanpa bantuan Sejiwa kami tidak akan mampu melakukan ini. Jadi kami ada yang sekolah negeri, ada yang sekolah swasta, termasuk juga ke SMK. Tujuannya adalah supaya kami juga memang mendapatkan jenis nuansa spektrum karakteristik yang berbeda dari masing-masing sekolah, sehingga harapannya program ini nantinya juga akan berlanjut dan kami bisa maksimalkan dengan lebih baik lagi bersama dengan Sejiwa. Berikutnya. Itu dulu, terima kasih. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak memakan waktu. Nanti siap untuk ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan membantu kembali ke Mas Gaib. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Mbak Anggi adalah Communication Director dari TikTok ya di Indonesia. eh Mencerahkan sekali ya ternyata untuk menjaga keamanan remaja atau anak-anak di TikTok ternyata sebegitu ketatnya ya Mbak ya. Ada 3 langkah itu tadi ya. Dan Iya, itu ketat dan butuh gotong royong Mas Gaib, nggak bisa ya, sendirian. ya karena saya juga pernah pengalaman nih, pernah kita masukin satu 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 video yang belum kita ambil dari TV, yang video itu ada terkait dengan kekerasan anak, tiba-tiba langsung hilang tuh kita punya, oh ternyata dan itu ternyata sebegitu ketatnya gitu, dan
kita tidak tahu awalnya, setelah dikasih tahu baru kita tahu. Dan ini mungkin teman-teman juga penting nih untuk tahu nanti ya. Jadi buat teman-teman AMSI dari seluruh Indonesia, tadi ada dari Maumere, Flores kirim salam, ada yang WA juga, kapan di Flores didatangi TikTok, SMA-nya banyak di sana. Bu Dina, boleh ya sekali-sekali ya di eh, timur Indonesia. Tadi saya lihat tuh Bogor, Jakarta aja nih, gitu. Itu Jabodetabek tuh. Sekarang harus main ke Flores dan Maumere. Baik, Mbak Agin, terima kasih. Selanjutnya ke Bu Dina Heriana dari Sejiwa. Mungkin apa yang bisa dilakukan dan sejauh mana kerjasamanya dan bagaimana kita menjaga keamanan remaja. Dan tadi Mbak Anggi tadi bilang soal pelibatan orang tua, mungkin bisa dikasih sedikit ya clue-nya. Dan ini materinya nanti bisa dimiliki sama teman-teman ya, untuk bahan nanti untuk penulis. Silakan Bu Dina. Baik, oke. Jadi sebenarnya kami bergabung dengan TikTok itu mendukung karena kami melihat juga ya bahwa online safety features mereka itu kuat sekali begitu. Jadi anak-anak sebetulnya tidak bisa masuk ke TikTok itu sebelum usia 14 tahun. Kemudian dengan segala macam features yang sudah dibuat, kami yakin bahwa anak-anak itu seharusnya aman. Nah, jadi mungkin saya ingin menyampaikan dulu ya, kenapa kok remaja-remaja ini bisa rawan begitu di ruang digital itu. Mas Gaib, ini tentunya terkait ya dengan karakteristik dari para remaja itu secara umum. Kita tahu ya, kita punya anak-anak ini kalau lagi remaja tuh gampang sekali baperan, tuh ya, mood swing gitu ya. Kadang-kadang dia gembira, kadang-kadang sedih, dan ganti-ganti moodnya. Kemudian mereka rasa ingin tahunya tuh besar sekali, tapi juga impulsif. Gampang sekali kalau mereka ingin melakukan sesuatu itu, kalau bahasa Jawanya tuh satek saknyet gitu ya. Eh, apa tuh bahasa Indonesianya? Mau melakukan sesuatu tuh tanpa mikir panjang, dilakukan langsung tanpa apa ya, mungkin lupa juga dengan nasihat orang tua dan sebagainya. Jadi impulsif itu bahaya banget, membuat mereka jadi kalau misalnya nih lihat video atau postingan sesuatu, lalu pengen temen deketnya biar segera tahu nih, wah ini penting nih dia tahu, sharing, padahal bisa jadi itu misinformasi atau disinformasi. Nah, sehingga mereka kurang cukup punya pengalaman untuk punya wisdom gitu ya untuk melakukan sesuatu yang tepat di dunia digital itu. Nah, gara-gara suka baperan itu juga, maka terjadi juga banyak korban-korban cyberbullying. Dan juga karena mereka tadi impulsif, kadang-kadang begitu ada masalah apa begitu, langsung dia bikin komen dan nggak berpikir bahwa komen itu bisa menyakitkan orang lain dan berpotensi menjadi bullying, cyberbullying buat orang lain. Dan mereka juga kurang sadar mengenai kesadaran tentang jejak digital. Nah, karena impulsif tadi, mereka tidak sadar bahwa ketika dia memposting sesuatu yang buruk, itu sangat buruk buat jejak digitalnya, untuk pasti akan punya potensi, dampaknya ada untuk masa depan mereka. Nanti kalau mereka mau bekerja atau apa, bisa jadi itu kan ada background check ya. Nah, ini dampak dari karakteristik dari anak-anak muda tadi, Mas Gaib. Gampang sekali terpicu dengan sesuatu. Nah, jadi gampang kena tipu, ya, kemudian naruh data pribadinya dengan sangat mudah, disebar, rumahnya di mana, orang tuanya siapa, sekolahnya di mana. Nah, ini bahaya sekali untuk keamanan dia. Nah, itulah sebabnya kita penting sekali memberikan literasi, baik kepada anak, remaja, begitu, maupun kepada para orang tua. Itu Mas Gaib, isunya adalah remajanya seperti itu kondisinya, tetapi ada juga situasi di mana para orang tuanya juga tidak siap. Mas Gaib, ini mari aku gambarkan ya, bahwa orang tua itu ada 3 macam ya kondisinya. Kondisi yang pertama itu adalah orang tua yang digital skills-nya bagus, keterampilan digitalnya bagus, ya, dan digital parentingnya juga bagus, ya. Apakah anak-anak ini
langsung aman di ruang digital. Belum tentu. Kenapa begitu? Jadi dia sadar bahwa anakku perlu aku lindungi di dunia digital, banyak tantangan begitu ya. Tetapi kalau dia tidak tahu fitur-fitur keamanan di media sosial, contohnya TikTok, maka dia bisa jadi tidak memasangkan fitur-fitur itu dengan baik. Katakanlah ada family pairing, itu nanti Mbak Anggi bisa menjelaskan ya. Itu sebenarnya bisa dipasangkan di apa ya, di antara anak dan orang tua tuh bisa terkoneksi di dunia digital itu. Nah, jadi sekali lagi pada tahapan fase yang pertama tadi ya, grup klasifikasi parents yang pertama tadi, harusnya anak aman di ruang digital, tapi belum tentu. Artinya orang tua masih harus belajar tentang fitur-fitur di setiap digital platform yang dipakai oleh anak di media digital itu. Nah, kemudian tipe yang kedua dari orang tua adalah digital skills-nya bagus. Tapi apakah digital parenting-nya digunakan atau tidak? Bisa jadi dia punya digital parenting itu, dia tahu banyak ya. Dia tahu juga tentang digital parenting tapi tidak melakukannya. Oh, ada ya orang tua yang kayak gitu? Ada. Karena apa? Si orang tua tadi nggak mau diganggu oleh si anak. Dia sendiri mungkin sibuk juga dengan main game dan sebagainya. Sehingga walaupun dia tahu ada tantangan di ruang digital pada anak-anak, ya, dia tidak melaksanakan digital parenting gitu. Bagaimana kondisi anak dalam situasi seperti ini? Sangat berisiko karena ada pembiaran dari orang tua untuk anak tetap berada di ruang digital dengan tanpa batas begitu, tanpa arahan, tanpa dampingan, tanpa perlindungan. Nah, yang jenis ketiga adalah ada orang tua yang digital skills-nya nggak ada. Oh, ada yang kayak gitu kah? Banyak, Mas Gaib. Kalau Dominan kita tuh ya, lihat, dominan. iya, karena banyak orang tua loh yang nggak punya smartphone, gitu. Ya, jadi walaupun orang tua itu membelikan anaknya smartphone, ya, ada orang tua yang masih menggunakan HP jadul. Nah, itu kami menemukan cukup banyak sih, dan Indonesia luas sekali begitu. Ada juga orang tua yang nggak punya HP sama sekali, tapi membelikan anaknya HP. Nah, jadi digital skills-nya nggak ada, digital parenting-nya apalagi. Waduh, anak-anak sangat bebas merdeka di ruang digital tanpa batas. Nah, inilah segala macam risiko terjadi kepada anak-anak kita. Pada terutama untuk kategori orang tua yang kedua maupun ketiga. Jadi anak-anak itu punya karakteristik yang riskan begitu, tetapi juga orang tua juga yang bisa riskan juga karena tidak melindungi, tidak mendampingi dan tidak mengarahkan putra-putranya. Nah, itu Mas Gaib kondisinya kurang lebih. Aku ini sampai di sini Eh, ya, mungkin ada pertanyaan. ya ya. Mm-mm. Eh, Pasti nanti pertanyaannya akan makin banyak nih, Bu, karena fenomena penggunaan handphone yang di dalamnya ada fitur media sosial yang cukup banyak kan, itu sudah makin ini ya, makin luar biasa nih di kita. Kita sempat bertemu dengan beberapa anak yang dari pagi kalau saya mau berangkat kantor lewatin rumah lagi megang handphone, terus saya pulang orang yang sama juga masih megang handphone. Artinya anak ini eh, mungkin hampir setiap jam itu selalu menggunakan gadgetnya dan itu menjadi tanggung jawab siapa. Sementara juga di sekolah nih Bu, itu juga bagian penting ya untuk tanggung jawab sekolah ya, karena kurikulum tentang media sosial kayaknya nggak ada nih. Oke, Iya, terima kasih Bu Dina. iya. Diskusi kita akan makin menarik nanti. Dan sekarang kita ke Om Dio ya. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai media untuk memberikan edukasi literasi digital buat anak-anak maupun remaja kita? eh, Kira-kira apa langkah-langkahnya dan eh, apa yang bisa kita lakukan? Silakan, Mas Dio, silakan. Baik, saya izin share screen-nya. Terlihat ya? Jelas, jelas, Mas. Oke. Sebelum memulai, apa namanya,
mungkin saya ada sedikit disclaimer gitu ya bahwa presentasi saya ini nggak apa terlalu menempatkan diri sebagai posisi saya sebagai jurnalis dan media gitu, tapi lebih posisi bahwa saya juga kebetulan saya jurnalis dan juga orang tua yang punya tiga remaja gitu. Jadi memang senang banget nih ketemu Bu Dina nih. Jadi disuruh mau belajar nih sama Bu Dina gitu namanya. Jadi Ya, ya. yang akan saya share ini lebih ke pengalaman pribadi. Nanti ada sedikit sih tentang medianya gitu. Eh, senang banget nih karena tadi Bu Dina udah memulai dengan peran orang tua. Makanya juga di presentasi saya ini saya memberi judul bersama-sama menjelajahi hutan digital gitu. Karena saya menganggap digital itu sosmed terutama itu kayak hutan gitu, hutan belantara yang penuh banyak risiko dan saya sebagai orang tua itu perlu bersama-sama anak nih untuk menjelajahi itu gitu ya. Yang paling penting yang pengalaman saya sih memang apa menciptakan komunikasi nyaman dan anak di dunia nyata sih. Ini juga dalam apa namanya termasuk juga peran media gitu ya yang sangat besar untuk bagaimana apa namanya mengedukasi dan membagi konten-konten yang edukatif gitu ya. Um, saya sedikit ambil data dari SafeNet gitu ya. Memang tadi sempat juga ya Mbak Anggi juga udah sempat apa namanya share gitu ya dari sumber lain. Kalau SafeNet juga sama ya. Emang mengerikan gitu ya datanya dan melonjak ya, melonjak banget. 2024 tuh melonjak signifikan gitu dari sebelumnya 118 kasus jadi 480 kasus, naik 4 kali lipat gitu ya. Kekerasan berbasis gender online gitu yang disingkat KBGO. Saya nggak gitu suka singkatannya, nggak enak gitu. Tapi dan korban terbanyak terbanyak adalah anak-anak ya dan usia 18 sampai 25. Jadi memang cukup sangat mengkhawatirkan gitu. Um, saya putar satu video apa namanya biar apa namanya mengingatkan lagi kita gitu ya. Mudah-mudahan ini audionya bagus gitu ya. Tapi nggak perlu audio juga sih sebenarnya. Ya, karena kadang-kadang kita remaja kita menganggap bahwa saya aman kok, saya cuma membagi konten-konten positif aja kok. Seperti tadi yang contoh video itu kan sebenarnya dia cuma share nggak ada apa-apa gitu, konten positif sepertinya gitu ya. Dia share dan kemudian di awal-awal dia tersenyum gitu dan banyak yang memuji misalnya lama-lama berubah tuh raut mukanya gitu dan ternyata orang mulai membuli gitu ya. Jadi memang bahwa konten positif aja itu belum tentu kemudian ditanggapi bagus juga oleh di sosial media gitu. Kita masih ingat mungkin tahun lalu ada kasus yang lumayan heboh gitu ya karena ada influencer kebetulan TikTokers gitu ya terkenal di Malaysia dibully gitu padahal dia cuma membagi konten-konten positif gitu yang inspiring gitu. Tapi justru dibully gitu sekian lama diancam ada yang apa nulis di komen mau mau apa namanya melakukan kekerasan seksual segala macam gitu ya. Sampai akhirnya dia sempat lapor polisi tapi dia nggak tahan akhirnya dia bunuh diri gitu ya. Itu jadi salah contoh bahwa mengerikan sekali gitu di apa namanya di sosial media gitu ya. Em, nah kalau balik sebenarnya Aji belum lama ini sudah menerbitkan eh, panduan gitu ya, tapi memang sasarannya lebih ke jurnalis gitu ya, panduan aman digital gitu ya, tapi sasarannya memang sebagai jurnalis itu harus bagaimana. Tapi sebenarnya dari panduan itu ada beberapa ada 7 poin gitu ya yang saya catat gitu. Ancaman digital tuh ada malware, phishing, peretasan, doxing, pemalsuan. Nah, 1 sampai 5 ini saya masih menganggap memang lebih biasanya lebih memang arahnya ke ancaman ke jurnalis. Tapi di poin ke 6 dan 7 pelecehan, kekerasan berbasis gender online atau KBGU itu justru memang banyak sekali terjadi di remaja-remaja. Jadi memang 2 poin ini memang jadi hal yang sangat perlu di apa namanya
diwaspadai gitu ya, dan terutama kita sebagai sebagai orang tua gitu. Nah, ini mungkin ini gratis, teman-teman mungkin kalau belum baca ini bagus banget gitu ya. Dan walaupun bukan jurnalis, menurut saya juga sangat 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 berguna untuk dibaca, dan itu detail banget. Saya nggak akan share di sini karena memang banyak hal teknis gitu ya tentang keamanan perangkat segala macam. Eh Nanti juga ada linknya, nanti saya share bahannya gitu ya, atau langsung diketik di Google aja, sebenarnya udah akan ketemu gitu, dan ini free. Nah, eh, setuju banget tadi dengan Mbak Dina gitu ya. Jadi masalahnya itu saya perhatiin memang berawal dari sini gitu ya. Karena di era digital sekarang remaja itu cenderung mengekspresikan identitas diri dan perasaannya di media sosial. Nah, ini titik awal tuh udah, kalau kalau dia lebih nyaman mengekspresikan identitas diri dan perasaannya di media sosial dibanding di keluarga, ke kami ke orang tua itu, saya udah resah banget tuh. Jadi satu sisi alhamdulillah, apa namanya, saya nggak tahu sih apakah anak saya punya sampai third account, fourth account, fifth account, saya nggak tahu gitu ya. Tapi paling nggak sampai ke second account tuh, saya dan istri tuh masih, dia dengan dengan senang hati mengasih tahu ke kami gitu. Saya punya second account, mau follow nggak gitu. Dan itu buat saya sih suatu yang luar biasa gitu. Suatu kebanggaan buat saya orang tua gitu kalau sampai second account pun dibagi ke saya sebagai orang tua gitu. Dan sampai anak saya yang cewek itu yang nomor 2 kadang-kadang sampai dianggap heran gitu, Mbak Dina sama teman-temannya, kok kamu bisa seterbuka itu ya sama mama kamu, semuanya dicerita gitu. Buat kami sih itu alhamdulillah gitu ya, kok terbuka banget gitu. Walaupun kami sendiri masih sampai sekarang tuh was-was gitu ya, dengan sih kita nggak tahu apa yang kemudian yang diceritakan dan apa yang enggak gitu. Eh, Terus yang kedua adalah masalahnya karena mereka menganggap media sosial sebagai ruang aman untuk mengekspresikan segala sesuatu gitu, termasuk saat sedih, sakit, sakit hati. Kalau mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, yang saya tahu akun sosial media X itu tempatnya generasi X untuk marah-marah, ngomel-ngomel, sumpah serapah, itu di X. Saya nggak tahu kenapa ceritanya bagaimana gitu ya. Tapi dan itu benar-benar cuma teman-teman terdekatnya yang tahu. Dan itu isinya saya pernah lihat, diliatin gitu. Dan itu mengerikan gitu ya. Yang anak-anak yang kita lihat, kayaknya sopan banget, santun banget, nggak begitu lihat akun X-nya, wah gila ngeri banget gitu ya. Jadi memang gitu, memang akhirnya dari kitanya sih, menurut saya gitu, orang tua yang harus bangun bangun apa namanya komunikasi yang baik dengan anak gitu ya. Ini saya sebenarnya ngambil dari Meta gitu ya, menurut saya udah sangat apa namanya, sangat cukup gitu ya. Ada 5 poin gitu. Eh eh, Sorry, ini saya geser. Sorry. Nah, ini saya agak ketutupan, ntar ya. Nah, ini sorry. Saya stop share dulu. Sebentar. Ini agak mengganggu. Sebentar. Ya. Nah, ini dari Meta tipsnya menurut saya udah sangat lengkap. Pertama, ajak bicara tentang pengalaman online gitu ya. Kadang-kadang jangan-jangan kita lupa gitu. Jadi ketika kita di meja makan, lagi makan sama anak misalnya masih pegang handphone, dan kita nggak ajak, kita masih sibuk dengan masing-masing gitu ya, dengan saya dengan gadgetnya, dengan anak dan gadget, dan kita sama berdiam diri gitu di meja makan gitu ya, tanpa kita ngajak, nah kamu lagi nonton apa gitu. Ini nonton ini bagus nggak, ceritanya gimana sih gitu. Jadi sebenarnya dari situ sebenarnya kita bisa masuk tuh ngobrol. Terus bagaimana sih kalau kamu apa namanya di TikTok hari ini, apa aja gitu, apa yang konten bagus, apa yang kamu dapatin gitu, apa yang lucu gitu. Karena anak saya tuh kayak belajar, jadi suka banget bikin kue itu dari TikTok. Dan itu menurut saya jadi happy gitu ya. Banyak banyak banget resep masakan tuh dari TikTok belajarnya gitu. Eh,
Kemudian yang kedua, pantau dengan bijak sih. Tadi yang udah disampaikan ya Mbak Anggi gitu, apa namanya, ada tambahkan akun anak dan kontrol sesuatu aktivitas dengan notifikasi gitu ya. Yang kemudian ya ini seimbangkan aktivitas online dan offline gitu. Gunakan password yang kuat, atur akun jadi private. Dan setahu saya ya, kecuali benar-benar influencer ya, kalau generasi X itu pada umumnya anak-anak saya itu, saya nggak, rasanya sih hampir sebagian besar memang private gitu ya, dan menurut saya itu bagus gitu. Atau misalnya kalau fitur close friend gitu juga, kalau berbagi momen pribadi cuma di teman-teman yang benar-benar dia percaya aja gitu, itu pun sebenarnya bukan jaminan gitu ya. Kadang-kadang close friend tetap aja gitu, ada apa iri-irinya, terus ada bullying kecil-kecil, itu tetap aja gitu, jadi bukan jaminan juga. Jaga privasi keamanannya. Oh, ini saya ke double ya, sorry, nanti saya perbaiki gitu. Atau cegah perundungan online gitu ya. Uh, Memanfaatkan blog dan report gitu, terus mute dan hide, dan limit dan restriksinya diaktifkan untuk apa namanya, agar interaksi lebih fleksibel. Nah, itu sih sebenarnya. Terus saya ulang lagi bahwa buat saya pribadi sebagai orang tua sih, saya bukan ahli parenting, Mbak Dina nih ahlinya gitu, tapi yang benar-benar lagi-lagi soal pengalaman gitu ya. Apa namanya, yang paling penting sih menurut saya sih bangun komunikasi dengan anak. Kalau misalnya wah, toh kalau bikin aturan Kominfo bikin 16 tahun gitu ya, 16 tahun ya kalau salah, menurut saya itu juga bukan jaminan gitu, karena saya tahu tahu banget anak-anak apa Gen Z itu jauh lebih jago digitalnya. Kalau dibikin aturan seperti itu dengan sangat mudah dia siasati gitu ukurannya, dan akhirnya begitu banyak ya Mbak Anggi, pasti banyak banyak banget anak-anak Jawa di bawah umur yang udah pakai TikTok, karena itu sangat mudah disiasati sebenarnya. Lagi-lagi kan sebenarnya akhirnya peran orang tua gitu, yang apa, ya saya tulis ini menjadi role model gitu ya, jangan sampai misalnya gini, hal-hal yang eh, misalnya saya jalan sama anak saya, kita liburan gitu, kita foto, saya foto anak saya gitu. Menurut saya fotonya bagus banget, bukan berarti juga buat saya sih orang tua kemudian dengan saya anaknya bisa upload itu, harus minta izin, harus dapat consent dari anak gitu, boleh nggak saya upload gitu, kamu setuju nggak? Kita sih berusaha selalu kayak gitu ya. Dia mau saya itu menjadi contoh apa, role model yang baik gitu, bahwa bahwa dari situ kemudian anak-anak merasa dihargai dan juga merasa bahwa oh, digital safety itu harus sampai kayak gini ya, harus ada konsen. Begitu juga kayak misalnya kami jalan-jalan ke bareng gitu ke tempat umum gitu ya, saya motret terus kebetulan ada orang lain masuk di frame saya selalu blur gitu. Jadi saya kasih tahu anak saya, itu kita kan nggak, saya bilang saya ya, anak-anak saya panggilnya Babe gitu. Babe kan nggak sempat, nggak bisa minta izin ke orang-orang itu, nak gitu. Jadi dan harusnya minta izin gitu loh sampai masuk di frame kami upload gitu. Jadi saya Babe blur gitu. Kayak gitu kemudian uh, menurut saya sih anak-anak tuh jadi terpapar gitu hal-hal yang baik juga kayak gitu. Terus ngobrol tentang, karena saya apa namanya, memang akhirnya karena memang di media online sehari-hari itu begitu banyak kasus-kasus kekerasan online yang ditemukan gitu, dan kami buat beritanya gitu ya. Em, saya suka share tuh ke teman saya, ini tadi tuh ada tuh, wah parah banget gitu, apa ada ini sama pacarnya, kemudian foto-fotonya ini diancam sama pacarnya. Saya selalu kayak gitu tuh ya, tempetin ngomong soal ancaman-ancaman di digital dari pekerjaan saya, itu saya share ke anak saya gitu. Terus lagi-lagi selalu mengingatkan bagaimana menjaga privasi. Terus bahkan sekarang kan mereka dunianya anak-anak, ya iya, maksudnya suka banget belanja gitu ya. Semua anak gitu, nggak perempuan nggak laki-laki gitu ya. Gitu juga saya kadang masuk di situ tentang bagaimana lebih bijak gitu melihat apa namanya, penjual yang bukan penipu misalnya gitu, yang kayak gitu juga bisa masuk tuh pelajaran tentang tentang bagaimana belanja aman di online, karena itu dunia mereka gitu, relevan banget, mereka suka banget pasti belanja online. Itu sih apa namanya. Nah, ini juga apa namanya, mau nanya deh Mbak Dina, boleh nanya nggak kalau lihat video ini sebelah kanan, ada masalah nggak buat menurut Mbak Dina? Ada masalah nggak dengan gambar ini? Mic-nya masih mati ya. Oke.
Oke, baik. Anak ini fotonya di blur dan tidak jelas ini mamanya sedang melakukan apa. Kemudian ada di bawah itu siapa? Apakah ini ayahnya? Saya Iya. tidak paham dengan apa ini, foto apa Oh ini, iya. apa Iya, iya, image iya. apa. Mm-mm. Ini sebenarnya video ya Mbak, tapi ini kalau thumbnail depannya kayak gini. Saya ingin cerita berbagi mumpung ada Mbak Anggi nih. Jadi kita pun kan sebagai media memang punya peran ya tadi sejak kita campaign tentang bahayanya. Ini kan kalau soal platform paling ketat soal melindungi anak dari apa namanya konten-konten berbahaya, menurut saya TikTok tuh luar biasa. Udah ahlinya lah, udah paling ketat gitu karena di platform lain bisa aman, di TikTok bisa nggak aman tuh gitu. Tadi juga Mas Gaib udah punya pengalaman gitu ya dan TikTok gitu ya. Jadi konten sistem ini, saya sexual abuse jangan coba-coba deh di TikTok, pasti akan eh, bahkan Langsung langsung di-shut, apa namanya, langsung di bukan itu ya, dia. ya, di ban permanen, gitu, ban Di permanen ban. gitu ya. Nah ini saya tadi menanyakan Bu Dina, jadi ini sebenarnya konten tujuannya edukasi gitu ya. Ini tentang ibu, mungkin ini yang dimaksud Mbak Mas Gaib juga gitu ya. Ini tentang ibu yang melecehkan anaknya dan dia di videoin dan videonya dia share kejadiannya di Tangerang gitu ya, mencabuli anaknya. Eh, Videonya ini still gitu ya, nggak ada videonya, ini cuma cuma screenshot dan itu pun di blur. Apa namanya, tujuannya lagi-lagi buat edukasi. Ini sebenarnya jangan coba-coba menyebarkan video asusila, kalau nggak kena ancaman undang-undang ITE itu hukumannya 6 tahun gitu ya. Uh, tapi ternyata ini di ban karena video ini akun TikTok Republika di ban permanen gitu ya, dan dari 4.300.000 followernya, dan kami harus mulai membangun lagi dari nol gitu ya. Curhat nih, Uh, curhat ini. Curhat ini. curcol gitu. Tapi intinya gini ya, sebenarnya itu tadi, maksudnya Pak Kru kan punya kebijakan masing-masing gitu ya, yang ya kita juga hormati gitu. Dan setelah kasus ini ya, oke, kami jadi benar-benar hati-hati banget tuh gitu. Tapi ya gitu, uh, di sisi lain kita sebagai media juga berusaha banget nih mau menyebarkan edukasi gitu ya tentang bahaya menyebarkan konten seperti ini. Tapi itu justru bisa juga dianggap kita menyebarkan konten sistem ini, dibacanya seperti itu. Itu sih apa namanya, nanti kita banyak diskusi lagi gitu ya. Oke, Sekian sih dari saya nggak usah play videonya. Sekian, terima kasih. baik. Terima kasih, Babe, atas presentasinya. Oh, sama. Sangat mencerahkan antara pelaku, bukan pelaku maksudnya, pelaku media, bukan pelaku bullying, pelaku media, orang tua. Ini Bu Dina, Mas Babedio ini termasuk orang tua yang melek digital dan paham parenting kayaknya ya. Dilihat dari ya, ya cara-caranya Amin, ya. amin, amin. Itu pun juga masih was-was. Itu Iya. masih was-was. Apalagi buat mereka yang tinggal di daerah, yang tidak punya handphone, yang bahkan dia tidak tahu media sosial, dia tidak pernah tahu bahwa anaknya udah bermain media sosial, dan dia juga tidak tahu bahwa anak udah sebegitu jauh, dan dia tahunya ketika terjadi kasus yang mengerikan menimpa anaknya. Betul. Ini pertanyaannya banyak sekali nih. Kayaknya kita nggak mungkin semua ya, kayaknya ya. Mungkin ini karena narasumbernya juga eh, bagus gitu, jadi pertanyaannya banyak. Nih yang pertama, langsung saya tanyain aja ya. Pertanyaan nanti dari pertanyaan itu kalau ada yang belum ada yang ingin disampaikan, silakan disampaikan dari Mbak Anggi, Bu Dina maupun eh, Mas Dio ya. Yang pertama ini dari eh, Flores. Ini medianya namanya Floresa. Floresa. Floresa ini salah satu media yang kemarin mendapat penghargaan AMSI Award kalau tidak salah ya. Dari Ano Susabin. Pertanyaan untuk Bu Anggi, bagaimana TikTok menjalankan praktik moderasi konten agar tampilan konten-konten itu tidak bias gender, seksis, atau juga berisi pornografi. Sebagian besar media sosial hari ini jadi ladang paling subur bagi KBGO. Oke, itu buat Mbak Anggi ya, disimpan pertanyaannya. Kemudian dari Mansur di Tribun Timur. Izin bertanya,
apakah TikTok punya fitur mendeteksi porno aksi dalam konteks porno aksi tidak hanya visual tapi juga verbal atau teks? Bagaimana cara TikTok mengatasi kasus cyberbullying dan pelecehan di kalangan remaja? Ini dua pertanyaan dulu ya. Nanti boleh ditanggapi sama Bu Dina maupun Mas Andi. Silakan, Mbak Anggi. Oke, untuk menjawab ini aku mungkin izin share screen juga ya. Boleh, boleh. Sebentar. Oke, udah kelihatan belum screen share aku? Sudah, Mbak. Ya, nah. Jadi banyak sebenarnya pertanyaannya nggak spesifik untuk yang KBGO aja, tapi sebenarnya untuk semua hal. Jadi yang paling penting kalau mau mengerti TikTok, aku akan merekomendasikan dua website utama. Yang pertama itu yang kami sebut dengan panduan komunitas TikTok, gitu ya. Kenapa di panduan komunitas ini diatur seluruh hal-hal yang diperkenankan dan tidak diperkenankan di dalam TikTok. Jadi kami ibaratnya, kami kan UGC platform, kami bukan media. Jadi logikanya kita bedakan terlebih dahulu ya. Kalau untuk media, media itu akan memproduksi kontennya dan langsung mengkurasi gitu ya dari timnya. Bisa memilih karena it's professionally generated. Sementara kalau UGC platform, kita itu sifatnya kita bikin batasan pagar. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena, dan ini kita harus ada prinsip-prinsip yang diusung. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, kami juga punya prinsip-prinsipnya, di mana banyak dari prinsip-prinsip tersebut, nuansa yang diusung itu ujung-ujungnya ketika kita masuk ke ranah penafsiran, itu adalah menjaga titik keseimbangan. Contoh, di mana sebuah konten itu nggak, misalnya bagi seseorang, oh ini kayaknya manfaatnya nggak terlalu banyak deh gitu. Ini cuma konten seru-seruan viral. Tapi dia tidak necessarily buruk gitu kan. Itu bukan berarti nggak boleh masuk ke dalam TikTok. Kenapa? Kami juga berkomitmen terhadap inklusivitas seperti itu. Jadi ada prinsip-prinsip yang kami jaga keseimbangannya. Nah, lalu apa saja yang diatur di dalam panduan komunitas yang ada di TikTok? Itu macam-macam. Jadi misalnya untuk keamanan dan kesejahteraan remaja, ini panjang. Memang ini seperti ibaratnya udah kayak undang-undang sendiri gitu ya, Mas Gaib dan teman-teman AMSI, Mas Dio, Budina gitu. Karena kita nggak bisa hanya cuman tebang pilih satu hal aja. Panduan komunitas gimana bikinnya? Kita berkonsultasi dengan para expert yang ada di global. Jadi kalau misalnya bicara mengenai keamanan remaja, ada expert-expert keamanan remaja. Ketika kita berbicara mengenai misinformasi, ada pakar-pakar misinformasi, dan lain-lainnya. Tapi karena hari ini kita bicara spesifik mengenai keamanan remaja, aku akan tarik lagi fokusnya supaya diskusi kita tetap mengenai keamanan remaja. Nah, tapi paling pertama, seperti yang tadi aku bilang, dasar dari kebijakan kami adalah panduan komunitas. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam implementasinya gitu ya. Panduan komunitas ibaratnya undang-undang adalah delik-deliknya itu semuanya sudah kita atur. Kemudian implementasinya adalah melalui moderasi. Tadi ada yang bertanya, moderasinya bagaimana sih? Moderasi kita itu kombinasi antara mesin dan manusia. Jadi artinya teman-teman di sini kalau punya TikTok, biasanya aku selalu bertanya, siapa yang punya akun TikTok dan siapa yang pernah bikin video TikTok gitu. Kenapa? Berbeda dengan beberapa platform yang lain, kalau teman-teman perhatikan, kalau posting video ke TikTok, itu nggak langsung naik, tidak langsung terunggah. Biasanya dia akan bilang video under review atau konten under review. Apa maksudnya? Dia lari ke dalam moderasi mesin terlebih dahulu untuk kemudian di-scanning semua visual, teks, dan apapun komponen yang ada di dalam audionya, memastikan tidak melanggar hal-hal yang diatur di dalam community guidelines. Apakah mesin bisa membaca semuanya? Tidak bisa. Makanya kita juga dikombinasikan dengan manusia di sini. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang berbicara mengenai bagaimana TikTok menjaga Ya. nih pagernya gitu ya. Nah, kami juga ingin menunjukkan di sini, ini adalah yang kedua. TikTok transparan nggak sih? Kami komitmen terhadap transparansinya sangat besar sekali, teman-teman. Di sini kami punya website khusus
tinggal dimasukkan ke dalam mesin pencarian pusat transparansi TikTok, nanti akan masuk. Versi Inggris biasanya lebih update. Kayak contohnya kalau yang ini kita karena bahasa Indonesia terakhir April sampai Juni. Tapi kalau versi Inggris sebenarnya sudah ada Juli sampai pokoknya Q3 udah keluar gitu ya. Nah, di sini kami menunjukkan dan ada keterbukaan. Kayak contohnya, berapa banyak sih video yang di take down di TikTok? Itu bisa dilihat oleh teman-teman media di sini. Jadi, untuk teman-teman media yang suka dengan data, pasti senang ke sini. Misalnya, April sampai Juni ada lebih dari 178 juta video yang ditangguhkan di TikTok. Kenapa? Karena melanggar yang teman-teman angkat, porno aksi, misinformasi, cyberbullying, dan lain-lainnya gitu. Nah, dari 178 yang ditangkap sama mesin berapa? Itu bisa dilihat 144 juta gitu. Jadi sisanya biasanya dia lari ke manusia karena mungkin nuansanya sedikit lebih kaya gitu ya. Nah, apakah TikTok apa ya kasarannya diktator gitu ya? Enggak. Kalau memang kita melakukan kesalahan, teman-teman sebenarnya bisa appeal gitu. Di sini ada nih yang dipulihkan sampai 5 juta. Jadi bisa saja kami salah. Itu sangat memungkinkan gitu. Nah, Hmm. di sini pun nanti kalau teman-teman lihat, ini bisa dilihat kami ada pembagiannya. Misalnya, ini kan dari yang semua ditangguhkan. Coba yang paling besar nih ternyata warna oranye ya. Ini tema sensitif dan dewasa. Jadi banyak tadi teman-teman yang bertanya, TikToknya serius nggak sih untuk melawan hal-hal yang terkait dengan kekerasan berbasis gender untuk remaja dan seterusnya. Tadi Mas Dio juga angkat gitu ya. Itu semuanya masuk di sini. Ini bisa aku breakdown lagi. Misalnya kita kita bicara mengenai keamanan remaja kan ya. Misalnya aku angkat ke keamanan remaja. Ini tentang ada hal-hal yang ada elemen ketelanjangan atau eksposur tubuh. Ini ada banyak yang di take down. Kemudian eksploitasi ataupun pelecehan terhadap remaja. Dan ini semua secara proaktif ya teman-teman. Jadi bisa secara proaktif bisa dilaporkan juga, tapi sebagian besar ini secara proaktif dan semuanya terbuka di dalam laporan kami per kuartal di setiap tahun itu pasti akan kami keluarkan gitu. Mudah-mudahan ini menjawab ya Mas Gaib ya. Nanti kalau misalnya mau saran aku silahkan main-main ke dalam panduan komunitasnya TikTok, kemudian juga ke dalam pusat transparansi kami. Jadi di situ bisa dilihat seberapa seriusnya upaya kami bukan hanya untuk memastikan keamanan remaja, tapi juga seluruh pengguna. Oke, Mbak, tadi eh, yang kalau ada kasus cyberbullying dan juga pelecehan tuh langkah TikTok apa aja, Mbak? Tadi, Mbak, sorry, ada beberapa yang tadi saya agak lewat. Kalau ada cyberbullying di TikTok, ada kan langkah-langkah yang bisa dilakukan Ada, di jadi teman-teman? jadi kalau misalnya di sini, jadi tergantung nih. Kalau misalnya dari TikToknya, kalau kami mendeteksi secara proaktif konten-konten tersebut atau komen-komen tersebut, itu Ya. akan kami turunkan atau akan kami tangguhkan. Tapi biar bagaimana, kadang-kadang kan apalagi anak muda, bahasanya tiba-tiba ada lagi nih yang baru-baru. Jadi mesinnya belum terlatih, Mas Gaib. Oh Nah, iya 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 dalam iya. Iya. kasus-kasus demikian masih ada nih kebocoran-kebocoran gitu kan. Jadi misalnya anggaplah dulu kalau keren tuh, weh keren. Terus udah gitu kalau yang sekarang asik, top. Apa kan itu bahasa anak muda biasanya lebih sering banyak ganti-ganti gitu ya. Nah, nanti biasanya kadang-kadang masih ditemukan adanya kebocoran-kebocoran yang tidak tertangkap oleh mesin itu bisa. Inilah kenapa kami selalu aktif mengedukasi kepada teman-teman media dan Budina juga menyarankan ayo dong langsung ke sekolah karena di sanalah sebenarnya target-targetnya gitu kan. Inilah kenapa kami mengedukasi. Gunanya apa? Karena di sini kami ingin mengatakan bahwa ini yang sudah dilakukan oleh TikTok. Kami transparan, teman-teman bisa melihat. Tapi kami butuh bantuan masyarakat. Kami butuh Ya. bantuan orang tua dan wali. Kami butuh remaja untuk menjadi lebih sadar juga. Dan aku rasa analoginya sebenarnya sangat sama dengan dunia digital. Tadi yang Mas Dio tunjukin videonya aku seneng. Ketika Mas Dio bilang real people, real consequences yang bullying gitu kan ya. Hanya karena hal-hal itu terbatas dengan layar, bukan berarti kemudian ini bukan real people ataupun real life. Tadi Bu Nida mengatakan bahwa ada digital skill, ada parenting skill. Dua-duanya harus dikombin nih gitu untuk menjadi pendamping yang benar-benar baik bagi si anak. Coba kita melihat ke diri kita sendiri gitu ya. Kita misalnya punya anak, kita misalnya
ajak mereka komunikasi, kamu kalau temenan sama ini kayaknya bagus ya, anaknya nggak aneh-aneh gitu. Kita diskusi mengenai lingkungan yang sehat untuk si anak. Kita diskusi anak les apa ya yang bagus. Kita diskusi mengenai anak konsumsi konten video atau film apa ya yang boleh atau tidak dalam konteks dunia nyata. Kenapa itu tidak kita lakukan dalam konteks dunia digital? Padahal untuk Gen Z dan yang lebih muda lagi, dunia digital itu sama nyatanya dengan dunia nyata. Nah, yang kami inginkan dari TikTok sebenarnya yang kami kumandangkan dan kami juga segenap hati meminta tolong keterlibatan dari orang tua adalah yuk sama-sama gitu. Karena sebenarnya dari kami ada nih fiturnya. Nanti aku sebenarnya pengen ceritain tuh Mas Gaib fitur pelibatan keluarga tadi belum sempat cerita gitu kan. Ya, Ini nanti bisa dijelasin karena yang diomongin Mas Dio kebetulan ada semua di dalam fitur kami gitu. Jadi oke. yuk gitu kan, ayo dong sama-sama gitu. Karena nggak bisa nih remajanya udah mau, orang tuanya juga mau. Tapi kita memang sih gitu, mungkin ini hal yang baru, tidak mudah gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya ini bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kita bisa sama-sama menjaga diri kita lah gitu ya dan keluarga kita masing-masing. Oke, Mbak Anggi, terima kasih banyak nih, insight-nya luar biasa. Saya ke Bu Dina ya. Bu Dina nih menindaklanjuti pertanyaan dari teman-teman. TikTok adalah platform. Segenap usaha sudah dilakukan untuk memberikan keamanan buat remaja-remaja kita di Indonesia. Tapi kan memang tidak bisa ini hanya jadi tanggung jawab platform sendirian. Ada orang tua, ada sekolah, yang lebih luas lagi ada pemerintah. Tapi kan pemerintah mungkin tidak akan detail masuk ke dalam rumah-rumah kita satu persatu kan. Dia hanya membuat kebijakan, eksekusinya tergantung kita nih warga negara. Nah, dari pengalaman Bu Dina, ketemu dengan orang tua yang bermasalah dengan anaknya, datang ke sekolah, apa yang bisa Bu Dina sampaikan dengan situasi ini? Dan tanggapan sekolah tuh bagaimana kalau misalkan edukasi literasi digital itu masuk ke dalam kurikulum sehingga atau ada sesi khusus nggak buat mereka karena faktanya memang sehari-hari anak-anak kita kalau mau cari makanan tempat yang asik itu infonya salah satunya carinya di media sosial khususnya di TikTok ya. Ini Mbak Anggi GR terus nih karena kita sebutin terus nih karena apa itulah faktanya, silakan Ya, Mbak Dina, Bu Dina. baik. So, intinya kan saya gimana sih jadi parents yang pas gitu ya, agar anak-anak aman di era digital ini. Jadi kami di Sejiwa itu melakukan kampanye-kampanye baik kepada para remajanya, anak-anak kecil-kecil juga itu kita ingatkan untuk tidak berlebihan berada di dunia digital. Dan juga remaja-remaja itu kita ingatkan juga bahwa harus ada cara-cara untuk memproteksi diri mereka. Jadi kita ingatkan ada prinsip 3S atau screen time, screen break, dan screen zone. Ini juga untuk orang tua kami sampaikan. Artinya apa? Bahwa para orang tua perlu mengingatkan mengenai screen time putra-putrinya, remajanya. Bahwa dalam satu hari mereka perlu belajar, mereka perlu tidur, perlu makan dan sebagainya. Jadi harus terarah betul berada di dunia digital tidak boleh dominan, gitu kan? Jadi kalau semakin muda usianya harus semakin sedikit begitu berada di ruang digital. Bahkan oleh TikTok sendiri pun jelas sekali di TikTok harus hanya boleh masuk maksimum 1 jam dalam 24 jam. Dan itu ketat sekali oleh TikTok. Dan saya yakin kalau para orang tua tadi mampu memberikan gambaran yang jelas kepada putra-putrinya bahwa hey, kamu perlu punya fungsi banyak loh dalam kehidupan, perlu beresin kamar, perlu melakukan olahraga dan sebagainya. Nah, maka screen time tadi harus ada pembatasan. Nah, ini butuh komunikasi ya Mas Dio ya di sini mengenai screen time tadi. Nah, kemudian screen break. Bagaimana putra-putri kita jangan sampai terus-menerus begitu sehingga badannya lama-lama melengkung. Kita melihat saat ini banyak sekali remaja yang badannya terus masih muda udah melengkung begini. Atau matanya masih muda udah kacamata udah tebal banget begitu. Atau
di bawah matanya udah hitam itu, Bu. Betul sekali, kurang tidur dan Kurang sebagainya. tidur. Nah, itu berarti anak ini tidak terarah dengan baik, tidak terdampingi dengan baik. Sehingga betul-betul well-being dia, kesehatan mental dia, fisik dia terpengaruh oleh dunia digital yang tidak diarahkan dan tidak didampingi oleh orang tua. Ini tadi screen time, screen break, ada lagi screen zone. Screen zone ini adalah di mana ruang-ruang yang boleh anak-anak kita menggunakan gadget dan tidak boleh menggunakan gadget. Ada 3 ruangan yang kami sarankan tidak digunakan gadget itu. Satu adalah kamar, kamar tidur. Jadi kita orang tua juga perlu memberi contoh. Tadi Mas Dio menyampaikan kan, kita sebagai role model ya Mas ya. Jangan sampai kita bawa gadget juga. Jadi bikin upacara lah itu sebelum tidur kita semua termasuk orang tua taruhlah di sebuah tempat gadget kita itu semua. Karena tidur itu butuh skill loh Mas. Butuh keterampilan untuk tidur. Nah, banyak anak-anak kita sekarang sudah mengalami insomnia gitu. Nah, karena betul-betul orang tua tidak mengajarkan bahwa sebelum tidur kita butuh bagaimana menenangkan pikiran. Kemudian kalau mau berdoa, berdoa, meditasi, tenang semuanya sehingga tidur itu dalam. Nah, saya sudah mendapatkan banyak sekali permasalahan remaja kita maupun orang tua sendiri mengenai kurangnya tidur tadi. Jadi screen time, screen break, screen zone tadi kamar tidak, jangan. Kemudian juga jangan lupa di kamar itu juga ada kemungkinan predator anak mendekati putra-putri kita. Nah, kan bisa aja mereka mengirimkan konten-konten yang buruk, anak kita dipacari dan so bisa terjadi itu dengan adanya kita mengizinkan anak menggunakan gadgetnya di kamar. Kemudian yang kedua adalah di ruang makan. Tadi Mas Dio juga menyampaikan pentingnya berkomunikasi ya Mas Dio ya. Aku sepakat. Dan rasanya ruang makan itu, meja makan itu kudu menjadi tempat untuk merayakan keluarga gitu. Kita perlu banget untuk tadi konten hari ini nih adalah kehidupan kita, bukan konten yang selalu ada di dunia digital, begitu bukan? Jadi konten kita ini perlu juga dibicarakan. Kamu hari ini ada apa yang menarik dalam hidup kamu, ini kan penting. Nah, jangan sampai anak-anak kita scrolling segala macam di ruang makan itu. Harus happening gitu. Kalau saya menyampaikan dari mulai sebelum makan sampai dengan selesai makan itu harus perayaan keluarga. Mau makan, anak, ayah, ibu naruh piring-piring bersama gitu ya, manasin makanan, bikin minuman dan sebagainya. Semuanya melakukannya. Sama kalau di dunia barat itu habis makan semuanya cuci piring. Ada yang ngelapin piring ya, anaknya ngelapin piring, ada yang macam-macam. Jadi intinya adalah ini ritual yang harus dibangun di dunia yang sekarang ini, di dunia nyata dan di dunia digital. Jadi ritual keluarga itu harus betul-betul salah satunya harus dilaksanakan di ruang makan itu. Let's be communicative, let's be kind and loving, ya kita tunjukkan kasih itu lewat meja makan itu. Nah, kalau bisa masak bareng gitu kan, tuh ritual sebelumnya. Nah, habis makan, Mas Dio, ini kita juga bisa bikin loh, misalnya main board game atau main musik bareng. Ya nih teman-teman banyak dari mana nih? Mungkin Ambon ada, mungkin Sumatera Utara Ada. ada ya. Mereka senang menyanyi, alangkah baiknya sekeluarga nyanyi bareng gitu ya. Aduh, ini yang aku ingin banget keluarga itu betul-betul hidup di dua dunia nyata dan digital ini dengan wisdom, dengan maturity, dengan apa itu maturity, kedewasaan, Kematangan, kedewasaan. gitu kan? Jadi ruang digital kita pakai untuk mematangkan skills kita, pengetahuan kita, koneksi kita dengan dunia luar yang menambah potensi kita, bukan mengikis well-being kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah kamar mandi. Ya, ini screen zone sekali lagi. Kamar mandi kenapa nggak boleh pakai pakai gadget? Ternyata ada para remaja yang salah satu karakteristik remaja itu narsistik. Tadi saya belum sampaikan ya. Narsis.
senang banget ngelihat badannya, senang sekali dibilang cantik dan sebagainya. Dan mereka senang sekali foto-foto dirinya. Nah, kebayang kan kalau di kamar mandi apa yang dia foto begitu. Nah, lagi-lagi secara impulsif dia bisa kirim-kirim foto-foto itu kepada orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab dan kemungkinan bisa mengirimkannya lagi kepada orang lain. Nah, jadi screen time, screen break, screen zone ini adalah salah satu yang kami kampanyekan di dunia kepada para orang tua, kepada siswa, kepada masyarakat, dan sekarang kepada para jurnalis, teman-teman sekalian dari Flores, Kakak Ano, Kakak siapa lebih banyak sekali tadi ya. Ayo sama-sama, yuk kita kampanyekan ya itu tadi resep 3S. Ada lagi resep satu lagi Kakak yang aku ingin sampaikan, yaitu di dunia yang sekarang marak kita bisa terobsesi dengan dunia digital kalau nggak hati-hati, itu resep PCE, yaitu Play, Connect, Explore. Ini untuk orang tua penting banget nih, mengajak anak-anak untuk play, banyak bermain dengan anak-anak. Nah ini sekarang kan banyak nih bapak-bapak pulang kerja main game. Ya, udah di dunia digital aja begitu ya. Kemudian anak-anak terbiarkan juga dengan menggunakan digital juga. So, berarti play-nya dengan anak ini kurang. Nah, play ini tidak harus bermain apa ya, macam-macam kan tergantung usianya. Masak itu bisa menjadi play begitu kan. Kemudian connect ini adalah berkomunikasi, terhubung satu sama lain termasuk tadi di meja makan ya. Kalau sebelum tidur itu ada upacara berpelukan dulu, saying I love you, mematikan lampu kamar, anak kita say good night ya, kita apa itu, kita tutupi anak kita dengan apa blanket dia, selimut dia. Itu adalah ritual-ritual yang harus kita bangun untuk menunjukkan connect tadi. Nah, yang terakhir adalah explore. Nah, explore ini anak-anak tuh sebenarnya punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Mereka ingin mengeksplorasi dunia, bahkan ingin mengeksplorasi keterampilan-keterampilan dia, bakat-bakat dia. Nah, sebenarnya banyak bisa kita lakukan, baik eksplorasi di dunia nyata maupun eksplorasi di dunia digital. Nah, ini bisa nih, misal anak-anak kita, putra-putri kita senang sekali masak. Tadi siapa tadi? Mas Dio punya putra suka masak ya. Nah, itu bisa kita explore. Yuk, nak, kita masak ini nih asik banget. Yuk, kita belanja bareng, yuk kita. Nah, ini jadi play, connect, explore-nya kena semua. Aku yakin ketika orang tua hadir, dan tidak terobsesi sendiri dengan kesibukan di dunia digital, sadar dengan digital parenting tadi, aku yakin kok. Karena kebijakan apapun sebaik apapun ya, kalau para orang tua tidak melakukan tugasnya dengan baik untuk melindungi, mengarahkan dan mendampingi putra-putri kita di dunia digital ya, maupun di dunia nyata, aku yakin bisa tersesat putra-putri kita. So, yuk sama-sama kita lakukan sesuatu karena dunia digital bisa sangat membantu potensi mereka juga menjadi orang-orang yang sangat unggul karena bisa mengekspand ya, memperluas cakrawala mereka dan mereka juga bisa bergaul dengan sangat baik ya kalau ini sekali lagi terarah dengan baik. Itu sih mungkin Oke. Mas Gaib. Baik, Bu Dina, aduh luar biasa nih, merinding saya dengarnya nih karena sangat eh, dalam sekali. Tadi yang 3S itu screen time, screen apa lagi tuh? Screen break Kalau skill break, dan screen kalau zone. Mas Dio, kalau Mas Dio sukanya screenshot ya. Oke, jadi eh, memang nih jadi orang tua ya, kegelisahan dari jutaan orang tua sebenarnya karena gadget udah jadi kebutuhan dan di dalam gadget itu ada segalanya gitu. Nah, sekarang saya sebelum ke pertanyaan ya, masih ada Mbak Anggi. Mas, selain sebagai seorang ayah kan juga tadi kan udah cerita soal bagaimana pengalaman sebagai seorang ayah. Tapi kan tidak terlepas dari profesi kita sebagai seorang jurnalis, sebagai para pemimpin redaksi yang menentukan arah media kita. Termasuk kalau ada cyberbullying, termasuk eh, media kita punya
akun ya. Kita punya IG, kita punya TikTok, kita punya YouTube, Facebook, dan sebagainya. Dan kita kadang nggak bisa mengontrol yang namanya respon dari para netizen. Saya kadang kalau ada peristiwa di di media sosial tuh saya paling suka ngelihat respon-responnya. Ada yang lucu, tapi juga ada yang menyerang menyerang pribadi, walaupun sebenarnya dia tidak tahu detailnya. Ada satu peristiwa, saya itu tiba-tiba mengomentari satu yang kita follow juga sama. Terus saya tanya sama dia, tahu nggak masalahnya? Enggak. Terus kenapa kamu komen? Ya, karena ini real tuh, ini real kejadian bener tuh. Saya bilang, kamu kalau nggak tahu masalah seperti itu di kenyataannya kan. Tapi ini satu fenomena, dan apa yang bisa kita lakukan nih, Mas Dio, untuk melindungi remaja kita dan bagian dari tanggung jawab sosial kita sebagai media massa. Silakan, Mas. Ya, kalau dari saya coba jawab ya. Kalau dari tanggung jawab kita sebagai media massa sih jelas ya, karena sebenarnya di kode etik jurnalistik memang sudah sangat jelas ya bagaimana melindungi apa namanya anak-anak ya. Sebenarnya bisa berangkat berangkat dari situ ya. Kayak misalnya kemarin juga ramai ya. Menurut saya banyak yang media yang jadi apa namanya ya melanggar gitu ya. Ingat waktu pertama hari-hari pertama makan gizi gratis gitu ya, makan gizi Iya, gratis itu begitu banyak video-video anak itu ditampilkan entah misalnya dia nggak suka sama makanan gitu ya. Itu menurut kita mungkin kita lihat itu normal-normal aja gitu ya. Tapi kita harus sebenarnya kayak kita harus balikin loh ke apa namanya, ke kode etik. Misalnya gini, saya waktu itu sempat melarang naikin di media saya karena saya bilang menaikkan anak, komentar anak di luar kapasitasnya itu nggak boleh. Yang kedua, syuting anak itu di bawah umur itu harus ada izin orang tuanya. ya, Nggak bisa kemudian, apalagi kalau misalnya dia komen nih, komen makanannya nggak enak. Anak ini berpotensi kemudian diserang, dibully gitu ya. iya. Nah, orang tahu sekolahnya di mana, apalagi sampai kemudian gurunya jadi kena gitu. Itu kemana-mana loh. Itu hal-hal simpel gitu yang kadang-kadang kita sebagai media itu nggak sadar gitu, nggak melindungi anak Ya, kita. benar. Oh ini lucu nih komentar anak dia nggak suka sama makanan gitu. Tapi kan ada kode etik gitu harus kita jaga gitu. Itu anak-anak loh gitu. Dan ketika kemudian anak-anak bilang dia saya nggak suka makanannya, ya itu wajar aja sih menurut saya gitu ya. Namanya anak-anak kita juga kan Ya. namanya kita beliin udah siapin makan enak-enak menurut kita gitu buat mereka tetap aja belanja online gitu nggak bosan gitu Ya. ya. Itu wajar menurut saya gitu. Iya. Jadi kemudian ketika ditampilkan di media itu berbahaya loh buat anaknya, kasihan gitu. Benar, Itu benar. ya hal-hal kayak gitu sih Mas gitu yang kadang-kadang kita media pun suka Ya, luput ya. gitu. Suka lupa hal-hal kayak gitu. Eh, itu cuman tapi balik lagi kalau soal orang tua sih saya lagi-lagi tadi yang disampaikan Bu Nina itu aduh itu daging semua isinya gitu maksudnya Ya, ya. yang selalu saya garis bawahi balik lagi apapun yang kita lakukan kalau kita pun nggak ngasih contoh gitu ya contoh mata ya anak itu contoh mata sih menurut saya gitu kita bilangnya ayo nah, screen time maksimal segini tapi kita terus-terusan gitu main gadget entah game terus scrolling saya sosmed ya gimana kita mau nanamin ke anak ya soal screen time kita sendiri berlebihan gitu sih kalau misalnya larang anak bahwa ini terus kita juga ngelakuin. Itu sih menurut saya dan Oke. kesepakatan itu juga kayak menurut saya penting banget ya. Ibu saya Bu Dina saya juga tambahin kita tuh punya kebiasaan kalau makan di luar di restoran gitu bukan di rumah. Ketika misalnya makanan datang itu gadget dikumpulin Mbak. Dikumpulin di satu tempat dan dibalik posisinya. Ayo nak kumpulin handphone kita makan sekarang ya udah semua kumpulin ya nggak boleh nyentuh handphone gitu. Itu sih yang apa Oke. namanya masih kita lakukan. Gitu sih kira-kira Mas Jaib jawaban Oke. singkatnya. Baik. Terima kasih, B. Eh, apalagi ada anak yang ngomong yang bully orang dewasa ya, yang dulunya suka bekokin sendok. Oke, selanjutnya saya ingin tanya ke Mbak Anggi ya. Mbak Anggi, ini terkait dengan eh, pelibatan orang tua ya. Jadi kalau di dunia nyata tuh kan kalau kita ngomong sesuatu yang buruk tentang seseorang, orang itu tidak suka, dia bisa melaporkan.
bisa laporan ke RT, ke polisi kalau udah menghina. Tapi kan kalau di dunia maya tuh kayak orang mau maki-maki kayak gimana juga kayak nggak ada ininya kan, nggak ada tanggung jawabnya gitu. Padahal dunia nyata, dunia maya itu sesuatu yang sama aja. Nah, kira-kira apa yang dilakukan TikTok untuk membantu orang tua mendampingi para remaja dalam penggunaan gadget ini? Silakan, Mbak. Oke, makasih pertanyaannya Mas Gaib. Makasih Bu Dina, Mas Dio tadi sharingnya. Aku setuju daging banget. Nah, aku masih jadi orang tua baru nih, jadi nyerap banyak dari teman-teman yang ada di sini. Nah, mungkin ini izin aku cerita juga fitur pelibatan keluarga yang ada di TikTok. Ini satu fitur khusus. Sebenarnya mudah sekali untuk mengaktifkan. Benar-benar mungkin hanya sekitar 3 sampai 4 langkah aja. Dari profile page itu ada garis 3 di sebelah paling kanan atas, itu nanti bisa diklik, nanti bisa masuk ke privacy settings, kemudian cari fitur pelibatan keluarga. Esensinya sebenarnya menautkan gawai antara orang tua dengan remajanya. Jadi nanti bisa diatur segala macam hal-hal teknis yang akan sangat mempengaruhi pengalaman mereka yang ada di TikTok sehingga bisa lebih positif. Tadi Bu Dina sempat cerita, oh harus ada screen time, harus ada screen break, itu bisa diatur, dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin aku ceritakan sedikit lebih dalam tentang fitur ini. Next. Yang paling pertama, itu bisa diatur adalah waktu layarnya. Jadi seperti yang tadi Mas Dio pun juga udah katakan, komunikasi terbuka tuh penting sekali. Nah, ini yang ingin dicoba dicapai di sini. Untuk default settingnya, kami itu mengatur 60 menit per hari waktu layar bagi remaja 14 tahun sampai remaja 17 tahun. Tapi essentially antara orang tua dengan remajanya nanti bisa berkomunikasi. Kamu hari ini mah PR nggak selesai juga, kamu nggak ada apa namanya kegiatan online sama offline kamu nggak berimbang, udah waktu TikToknya 30 menit aja boleh. Atau misalnya, oh kamu kemarin sih udah bagus banget ya, banyak aktivitas fisik segala macam, jadi weekend ini mau 1,5 jam boleh. Dengan arti kata tidak ada yang baku, tapi ini nanti akan ditentukan sendiri antara orang tua dengan anak-anaknya waktu layar yang kira-kira bermanfaat dan sesuai bagi mereka sesuai dengan kondisi unik mereka masing-masing itu kira-kira seberapa lama. Dan ini bisa diatur weekend, weekdays, bahkan setiap harinya mungkin mau berbeda-beda, diganti pada saat hari yang bersamaan itu pun juga bisa gitu. Itu yang paling pertama. Kedua, berikutnya kita juga punya jadwal notifikasi. Jadi kan seperti yang kita tahu kadang-kadang notifikasi itu mengganggu ya. Tadi kan Budina bilang harus ada screen break nih. Nah misalnya dia di meja makan. Terus udah gitu lupa nih handphonenya ada di sebelahnya. Ting tung, ting tung, ting tung. Notifikasinya nyala terus. Padahal mungkin lagi saatnya waktu keluarga, waktu ngobrol. Mungkin lagi nonton TV bareng. Nah default settingnya di kita 14 sampai 15 tahun nih jam 9 malam. 16 sampai 17 itu jam 10 malam. Seperti tadi Budina cerita bisa ada ritual sebelum tidur. Jadi lebih fokus supaya tidurnya nyenyak gitu kan ya. Nah, tapi kalau mau dimajukan juga bisa. Mau dimundurkan karena kita percaya, oh ini kayaknya remaja saya 17 tahun memang lagi banyak assignment nih dari sekolahnya. Jadi perlu ada pengecualian beberapa hari. Itu juga bisa. Jadi sekali lagi tergantung dari keluarga masing-masing berdasarkan komunikasi yang terbuka antara orang tua dengan remajanya. Berikutnya, bisa juga ini penting preferensi konten. Jadi sebenarnya di TikTok itu kenapa kita mau tahu usia anak? Konten yang kami sajikan sama kayak di bioskop kan ada ratingnya ya. Misalnya 13 plus atau 17 ke atas atau untuk semua umur. Konten-konten yang di TikTok pun juga sebenarnya sudah disesuaikan agar pengalaman anak itu bisa disesuaikan dengan usianya masing-masing. Tapi selain daripada itu, kita juga bisa masukin pembatasan. Misalnya, anaknya apa namanya entah kenapa seneng nih nonton film horor lagi tren, tapi habis itu tidurnya bermasalah. Duh, aku kebayang-kebayang nih hantunya yang kemarin aku nonton di bioskop gitu kan. Terus udah gitu nanti dari TikToknya sendiri bisa dibatasi hashtag kata-kata horor. Jadi konten-konten horor itu tidak akan muncul di dalam feednya mereka. Berikutnya.
Pencarian. Jadi kan kadang-kadang sebenarnya secara konten yang di-push sama TikTok udah disesuaikan dengan usianya. Ya tapi namanya anak. Tadi Budina juga bilang mereka suka banget explore gitu kan. Tapi kita sebagai orang tua berkomunikasi dekat apa enggak, nanti kita nggak tahu lagi apa yang mereka explore. Nah di sini kita sebenarnya bisa punya pilihan untuk membatasi anak melakukan pencarian. Jadi kalau menurut kita, oh pencariannya harus kalau bareng sama kita. Jadi aktifkan fitur ini hanya ketika memang anak sedang bersama orang tua. Sementara di gadget anak ini bisa dinonaktifkan sehingga kontennya itu hanya yang disajikan yang dipilih oleh TikTok sesuai dengan tingkat usia mereka masing-masing. Berikutnya, dan kemudian ini privasi sama keamanan ini banyak gitu ya. Jadi mau private setting atau mau public setting. Tadi Mas Dio juga bicara tentang ini. Ini efeknya apa? Nanti ngaruh nih siapa yang bisa kirim pesan langsung. Terutama ketika udah berusia 16 tahun ke atas. Di TikTok itu kalau anak bikin konten, video mereka itu nggak bisa diunduh teman-teman AMSI. Nah, nanti di Oh, sini kalau mereka buat jadi publik gitu ya, ketika mereka sudah bisa punya pilihan, itu kemudian bisa diunduh. Nah, ini kan sebenarnya diskusi-diskusi yang penting. Nah, kamu yakin video kamu mau diunduh? Efeknya seperti apa? Ada jejak digital yang tadi Bu Dina bicarakan. Jadi kan sebenarnya efeknya very real gitu ya. Nah, ini adalah komunikasi-komunikasi dan keputusan-keputusan baik dalam dunia nyata maupun dunia digital yang memang sangat personal dan menjadi pilihan pribadi masing-masing karena biasanya pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu juga untuk mereka mau melakukan hal tersebut. Kemudian kita juga bisa membatasi siapa yang bisa mengomentari videonya karena misalnya, duh anak aku nih masih kayak tadi Budina bilang masih impulsif banget atau misalnya lagi pencarian jati diri nih gitu kan. Jadi kalau misalnya komen dibiarkan udah tanpa ada dibatasin sama sekali nggak ada bentengnya, takutnya nanti malah bukannya membantu proses pencarian jati diri, tapi malah membuat dia kehilangan arah dan tersesat. Itu juga bisa dibatasi fitur untuk komennya. Berikutnya lagi. Dan kami juga menyediakan tips gitu ya. Tadi aku rasa sih kalau tips dari Budina sama dari Mas Dio udah apa namanya sudah dibahas hampir semuanya. Tapi yang paling penting itu adalah orang tua itu mitra penting atau mitra utama dari remaja gitu kan ya. Karena ya mereka paling banyak menghabiskan waktu sama orang tuanya, pulang ketemu sama orang tuanya lagi gitu. Nah, yang kami pelajari ketika TikTok itu juga melakukan survei, itu sebenarnya adalah anak-anak remaja itu justru ingin orang tuanya terlibat dan ingin mendapatkan pendampingan dari orang tuanya. Jadi biasanya anaknya mengatakan, iya saya pengen tahu cara mainnya dan aturannya seperti apa. Yuk ngobrol, aku juga pengen tahu lebih banyak lagi tentang ini. Kalau ada hal-hal yang mungkin Mama atau Papa nggak suka, jangan langsung panik ya, tapi kita diskusi dulu gitu. Biarkan aku memberikan penjelasan kenapa itu terjadi. Berikan aku ruang dan rasa percaya juga sehingga aku juga bisa lebih percaya diri dan hormati juga privasi aku. Tapi juga nantinya aku bisa merasa lebih aman untuk terbuka. Kayak anaknya Mas Dio yang cerita akun keduanya segala dan seterusnya. Aku rasa itu luar biasa bagus sekali gitu ya. Jadi tips-tips ini sebenarnya yang ingin kami katakan adalah jalinlah komunikasi yang terbuka dengan remaja, karena itu sangat penting sekali. Dan rasanya memang menjadi lebih besar peranan orang tua di sini untuk membuka pintu tersebut dan untuk menenun jalinan komunikasi tersebut. Dan jadilah orang tua yang benar-benar terlibat, karena juga antara online dan offline itu benar-benar perlu diseimbangkan. Dan yang paling penting juga, kadang-kadang kita kalau bicara jaga keamanan remaja, kita bicaranya melindungi anak kita gitu ya. Tapi jangan lupa, mereka akan segera menjadi warganet nih yang sudah dewasa. Kita juga perlu ya. mengajari mereka untuk bertanggung jawab gitu kan. Sama sama di dunia nyata, misalnya kita ajak anak kita lagi ngantri, dia nyelip, kan pasti kita tegur kan, jangan gitu, ini kita ngantri dong, kamu tunggu, ayo sini ke belakang gitu kan. Nah, sama di dunia digital kalau dia kasih komen yang harsh gitu ya, yang jahat misalnya, atau nggak sensitif gitu, atau terlalu, ya ngetik aja, kita bisa tanya, Dek, Nak, kamu kenapa kayak begitu?
Kamu gimana kalau kamu yang dikasih komen seperti itu? Perasaan kamu gimana? Diskusi-diskusi seperti itu kami rasa sama pentingnya, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia digital. Berikutnya. Nah, jadi itu kayaknya udah. Jadi itu adalah fitur pelibatan keluarga yang ada di TikTok, Mas Gaib. Dan kita harapannya kita Oke. aktif sama sejiwa berdua juga untuk apa School Roadshow. Jadi ini bisa kita komunikasikan secara langsung baik ke remajanya dan paling penting itu adalah ke orang tuanya. Mas Dio Oke. jangan lupa dipakai kalau anaknya pakai TikTok. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Itu kalau kita bikin judul di media online tuh, ini 6 langkah keamanan remaja. Nomor 5 paling favorit sih. Kira begitu ya. Biar terus ke belakang ya. Iya, Kan tuh. taruhnya di nomor 5. Begitu di script, di scroll gitu, nomor 5-nya nggak ada di halaman berikutnya. Oke. Bagi eh, kalau TikTok bikin kayak TOT guru-guru di sekolah itu bagus kali ya. Jadi kayak agen-agennya TikTok untuk sosialisasi ini menurut saya keren banget loh. Usul ya. ya, Duh, seneng banget Mas Dio kita dapat usulan kayak gitu. Jadi nanti kita saling ngobrol-ngobrol lagi ya, karena pada hakikatnya kita sangat terbuka sih intinya apa yang di mana kita bisa memperluas lagi informasi ini kita sangat terbuka. oke. Ini sebelum kita tutup sih ada satu pertanyaan juga nih. Kan tadi Mbak Dina bilang bahwa Sejiwa dan TikTok melakukan roadshow apa terkait dengan campaign TikTok Teen Safety ya. Mungkin tadi Mas Dio bilang TikTok eh, eh, apa teacher apa lah itu juga bisa. Nah, terkait dengan yang TikTok Teen Safety ini kan roadshow ke sekolah tahun lalu. Bisa diceritain nggak apa tujuan dari roadshow ini dan insight apa yang didapatkan? Kan pasti ada kesimpulannya dong dari setahun melakukan roadshow itu dan apa yang bisa dipelajari dari teman-teman sejiwa maupun dari TikTok sendiri. Silakan, Mbak Dina dulu deh. Baik, oke, Mas Kalau kalau ada Gaib. kalau ada temuan boleh, ada temuan apa gitu yang menarik? Oke, baiklah. Yang jelas kita menemukan bahwa adik-adik kita para remaja maupun khususnya remaja ya, mereka sangat switch on, sangat sadar mengenai gimana menggunakan fitur-fitur di TikTok, khususnya untuk konten dan sebagainya, dan bagaimana mengunggah hal-hal yang baik-baik begitu dari TikTok sehingga bisa menambah minat mereka ya yang suka masak, punya resep-resep baru gitu, yang suka handicrafts apa itu namanya, handicrafts apa namanya, prakarya ya, juga banyak Prakarya. ide-ide. Mau tur kemana mereka banyak ide, so itu sharing mengenai itu banyak sekali, tetapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa gimana sih melindungi mereka lebih banyak lagi. Seperti tadi, adik-adik mereka supaya aman itu jangan sampai naruh usianya salah begitu. Karena sebenarnya ada konten-konten negatif yang mungkin masuk karena tadi nggak ada ukuran umur yang tepat seperti itu. Jadi temuan-temuan kami lebih ke situ sih. Jadi mereka betul-betul memperhatikan tentang fitur-fitur yang memang harusnya mereka ketahui. Tapi mereka hebat, mereka pintar-pintar dan mau belajar. Sangat antusias dengan kehadiran kami. Jadi itulah kenapa kami bahagia sekali bisa waktu itu bertemu dengan para orang tua dan para remaja itu. Ternyata juga orang tua cukup banyak yang tahu begitu, tapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh teman-teman di TikTok tentang tadi pelibatan keluarga, mengenai fitur-fitur keamanan anak di ruang digital itu banyak belum tahu gitu. Jadi benar ini membuka mata sebetulnya dan kami berharap mereka menjadi champion begitu ya. Karena kami butuh champion untuk menyampaikan lagi kepada banyak orang di sekitar mereka. Jadi kami juga berharap mudah-mudahan TikTok terus berkomitmen nanti makin luas ke Flores, ke Sumatera segala macam, ke Kalimantan dan sebagainya, sehingga betul-betul kita punya champion-champion di mana-mana karena memang betul sekali. Kalau mereka kita sentuh betul, biasanya mereka memperhatikan, mereka sangat memperhatikan. So mungkin yang Oke. aku sampaikan adalah sambutan yang sangat baik,
dan sekolah ingin terus diedukasi gitu ya, menjadi mitra-mitra TikTok dan sejiwa begitu. Jadi kami bertambah banyak teman-teman guru, sekolah dan sebagainya. So, insya Allah tahun ini ya kami bisa menambah lebih banyak sekolah. Itu Mas Gay. Ya, Ya. baik. Itu tadi dari Bu Dina yang sudah berjanji sejiwa. Jadi kayak kopi dong ya, janji jiwa. Oke, selanjutnya ke Mbak Anggi, mungkin 2025 bisa ada sekolah yang mau didatangi di daerah. Teman-teman AMSI siap aja tuh mencariin Hmm. sekolahan. Silakan Mbak. Sebelum ke 2025, aku mundur dikit ya, Mas Gaib ke Ya, 2020. ya. Jauh lagi mundurnya ke 2020. Jadi sebenarnya izinkan aku juga untuk ngejelasin sedikit. Sebenarnya family pairing, fitur pelibatan keluarga TikTok yang tadi aku jelaskan ke teman-teman AMSI, itu udah diluncurkan dari 2020. Percaya tidak percaya gitu. Jadi sebenarnya udah ada. Nah, waktu itu kami tapi juga sadar gitu ya bahwa ketika kami keluar bicara dengan berbagai macam pemangku kepentingan gitu. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman itu adalah komitmen keamanan TikTok, terutama terhadap remaja gitu. Jadi di 2024 ini beruntunglah juga kita ngobrol lagi dengan Bu Dina gitu. Dan akhirnya Bu Dina bilang jangan-jangan mungkin memang akhirnya ini memang belum cukup banyak yang tahu aja gitu. Jadi dari sisi TikToknya meskipun sudah ada fiturnya, tapi kemudian belum dimanfaatkan gitu. Nah, ini Ah, sebenarnya yang menjadi dasar pemikirannya gitu. Kenapa akhirnya kita bikin school roadshow, kita lebih gencar lagi lah untuk menginformasikan mengenai hal ini gitu. Karena fiturnya sudah ada dari 2020, namun belum banyak yang tahu. Nah, itu yang kami pelajari di 2024 gitu. Karena lucunya, seperti tadi kata Budina, remajanya tahu, Mas Gaib. Orang tuanya yang hmm. nggak tahu gitu. Awas Dan baca orang tuanya. seperti tadi kata Mas Dio juga, bikin dong buat guru gitu. Gurunya juga tertarik banget dan gurunya juga jadi banyak yang tahu gitu kan. Nah, jadi kita lihat di sini, oh oke, kadang-kadang memang kita mungkin gitu ya, sebagai user kita lebih fokus ke the main product experience dari sebuah aplikasi gitu. Tapi Ya. kita tidak terlalu memperhatikan back end settingnya gitu kan. Padahal hampir semua aplikasi ya, bukan hanya TikTok gitu, itu pasti ada settingannya dan itu justru yang membentuk pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini yang mau kita komunikasikan gitu. Nah, makanya karena kami merasa, no, di TikTok jelas kok. Siapapun bisa masuk ke TikTok, explore, berkreativitas, berkreasi, tapi komitmen kami terhadap keamanan itu nomor satu. Kenapa? Karena bagaimana orang mau seneng pakai TikTok kalau mereka nggak dapat pengalaman yang positif. Dan bagaimana pengalaman yang bisa positif kalau mereka tidak merasa aman gitu kan. Nah, makanya di sini komitmen kami jelas di sana dan ini sejalan sekali dengan sejiwa yang bukan hanya berkomitmen terhadap perlindungan anak tapi juga berkomitmen terhadap bagaimana kita bisa juga membuat ekosistem atau juga atmosfer yang positif dalam tumbuh kembang anak itu sendiri sehingga kita bisa mendapatkan pribadi yang mudah-mudahan lebih berkualitas dan juga lebih bertanggung jawab. Nah, jadi karena di 2024 kami juga sudah dibantu sejiwa, tunggu tanggal mainnya. 2025 akan ada lebih banyak lagi. Nanti kita undang teman-teman Oke. AMSI juga. Nanti pasti kita juga partneran lagi sama Budina. Dan kami sudah belajar dari program kami di 2024. Kami sesuaikan Oke. lagi agar di 2025 lebih banyak orang tua, wali yang paham dan mengerti cara menjaga keamanan remaja di TikTok. Oke. Baik. Mbak Anggi, Bu Dina dan Mas Andi, ini waktu juga yang harus eh, ini ya membuat kita tidak bisa ngobrol terlampau lama, walaupun isinya itu luar biasa buat kita. Dan ternyata dari 2020 TikTok udah membuat eh, soal aturan ini, tapi memang karena kita hanya lebih banyak menggunakan, malas membaca, jadi tidak tahu. Bahkan saya juga baru tahu juga ini. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita closing, ini ada pertanyaan dari NTT. Saya kalau udah dari NTT ini saya harus harus jawab nih. Pertanyaannya harus dijawab nih, harus saya sampaikan. Sekaligus nanti closing statement aja ya. Soal closing statement. Ini dari NTT.
Untuk tiga narsum, saya minta pendapat atau insight terkait tipe ketiga orang tua yang dipaparkan Bu Dina. Di NTT, banyak anak dan remaja menggunakan media sosial, salah satunya adalah TikTok. Meski orang tua mereka tidak punya handphone. Ini bentuk paling nyata dari hubungan antara kemiskinan atau ketimpangan ekonomi dengan kekerasan daring. Selama kemiskinan atau ketimpangan ekonomi tidak terselesaikan, TikTok dan media sosial lainnya akan terus jadi masalah di wilayah ini. Mohon komentarnya. Ini pertanyaan yang harusnya kita tujukan kepada pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital. Tapi karena mereka tidak hadir di sini, maka jawaban itu kita bebankan kepada tiga narasumber ini. Gitu ya. Silakan sekaligus closing statement. Ini pamungkas pertanyaannya benar-benar menunjukkan real, bukan hanya di NTT, tapi juga di Kabupaten Bekasi banyak sekali tuh orang tua yang seperti ini. Saya mulai dari Bu Dina dulu. Silakan Bu Dina. Ini pertanyaan berat ya, karena ini masalah sistem di masyarakat kita yang belum sempurna. Malah terpikir di saya, wah kalau kayak gini, kalau saya punya HP lalu ganti HP, sebaiknya aku kasih pada orang yang siapa nih, yang bisa saya kasih yang paling akan membantu putranya. Itu. Nah, itu saya lakukan gitu. Jadi sekarang setiap kali saya ganti HP seperti itu, saya mengajarkan juga anak saya seperti itu, saya mengajarkan juga staf saya seperti itu, sehingga paling tidak kita melakukan sesuatu untuk menunjukkan empati dari sebuah situasi yang real. Nah, kalau ini menjadi sebuah gerakan begitu, aku rasa kita bisa walaupun terbatas ya, tapi kita bisa membantu sedikit-sedikit lah yang ada di lingkungan kita. Karena what else can we do? Um, ini masalah yang tidak mudah ya. Aku juga berharap mudah-mudahan orang-orang yang pada punya uang itu mungkin apa namanya zakatnya itu dibelikan HP smartphone yang murahan deh gitu ya, 100.000 atau apa begitu. Aku yakin mereka mudah melakukan itu, dibagikan di beberapa wilayah, dipilih mana yang bisa perlu mendapatkan itu. Ini perlu gerakan massal sih, Mas Gaib. Ya, Sempat itu terpikir di saya dan paling tidak saya melakukannya pada lingkungan yang paling dekat. Nah, tapi sekali lagi yuk kita lakukan sesuatu karena kita berada di dunia yang nggak bisa mundur lagi. Dunia digital kita perlukan, begitu. Tapi anak-anak kita harus aman. Dan satu lagi penutup dari saya adalah Mas Dio tadi penting banget ya peranan orang tua ya. Saya kasih resep FAB. FAB itu adalah apalagi nih? ya resep orang Apalagi tua nih? perlu menjadi Tadi funky. tadi PCE sekarang Betul. Nah ini FAB ya. betul, FAB, funky, asyik, bergaul. Jadi kita perlu Oke, menunjukkan bahwa kita nih jangan jangan kayak helikopter parents gitu ya. Setiap anak oke. mau ngapain, itu kan mengerikan ya. Tapi kalau kita komunikatif, ngobrol, bikin ritual yang asik-asik, main sama anak kita, ngobrol yang betul-betul dia punya pacar siapa, kenapa kamu suka sama dia. Nah, itu kan funky ya gitu. Funky, asyik, karena anak kita selalu rindu pada kita karena kita asik. Nah, bergaul nih kepada dia maupun kepada teman-temannya sehingga dia nggak malu gitu loh bawa kita kemana-mana. Hey, this is my mom, this is my dad, kayak gitu. Jadi ini resep untuk juga anak kita tidak lari kemana-mana karena mereka punya parents yang betul-betul bersama mereka dan mereka banggakan. Insya Allah bersama anak-anak kita ya kita bisa mendampingi, mengarahkan, dan melindungi mereka di dunia digital maupun di dunia nyata. Insya Allah mereka bisa menjadi netizen yang unggul, punya keterampilan digital, punya keterampilan hidup, punya keterampilan sosial, punya keterampilan fisik juga. Insya Allah mereka selamat lahir, batin, sekarang, dan seterusnya. Terima kasih Mas Gaib. Ya, terima kasih. Ini Bu Dina kalau dekat dengan partai jadi menteri nih sebenarnya ya, Menteri Anak dan Perempuan ya. Cocok kayaknya nih. Kita usulkan ya, Mbak.
Mas Dio ya, ntar ya. Kita mesti Cocok, cocok, udah. cocok ya, kita mesti populerkan ya beliau ya. Selanjutnya, selanjutnya ke Mbak Anggi. Silakan Mbak. Oke, Sekaligus em, nanti ada closing statement ya. oke. Jadi kalau ke pertanyaannya tadi, singkat kata, em, orang tuanya nggak ada gadgetnya gitu ya, tapi anaknya dikasih HP-nya gitu. Jadi mungkin pelibatannya masih dirasa kurang di sana. Em, informasi-informasi seperti ini informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi TikTok gitu. Kenapa? Karena di kami tidak pernah berhenti berinovasi. Jadi, ketika kami melakukan inovasi pelibatan keluarga, ini sebenarnya informasi yang sudah kami pelajari di salah satu sekolah yang kita sambangi ya, Budina ya, di mana kita melihat fenomena bahwa akhirnya gawainya diutamakan ke anaknya. Paling nggak orang tuanya merasa anaknya untuk belajar supaya nggak ketinggalan, supaya tetap Ya. melek teknologi, itu perlu gitu. Orang tuanya merasa aku pun kan gaptek, udahlah nggak usah pakai gitu ya. Nah, informasi seperti ini jujur bagi kami, ini kami sampaikan ke internal, ke dalam timnya. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah insight yang sangat berharga ketika kami nantinya datang dan hadir dengan fitur-fitur yang lain. Gitu. Selama ini kami tetap masih mengandalkan apa yang kami punya. Jadi misalnya segala macam fitur keamanan yang sudah ada, alhamdulillah remajanya lebih melek teknologi dan lebih tahu mengenai fitur-fitur keamanan yang ada di TikTok. Dan kemudian juga ada pusat keamanan remaja yang tadi sudah aku ceritakan ke Mas Gaib dan juga teman-teman AMSI yang ada di sini. Jadi kami berharap paling tidak pendekatan holistik yang dilakukan oleh TikTok, meskipun ada satu elemen nih yang kosong, yaitu pelibatan orang tuanya gitu ya. Tapi mudah-mudahan bukan berarti tidak punya benteng sama sekali. Itu dari perspektif TikTok, dan mudah-mudahan ke depannya nanti kami bisa hadir dengan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi ke depannya berdasarkan masukan-masukan yang ada dari teman-teman. Sementara kalau misalnya sebagai penutup, aku rasa untuk remaja manfaatkanlah platform TikTok gitu ya. Aku senang sekali dengar cerita yang bikin PR dibantuin lewat TikTok. Ada yang nonton live guru matematika dari TikTok. Ada juga yang belajar masak akhirnya dari TikTok dan ada kegiatan keluarga. Manfaatkan sebanyak-banyaknya. Tapi ingat mindsetnya adalah aman dulu. Aman itu bukan hanya kita mengamankan diri sendiri, tapi kita pun berkontribusi menjaga keamanan komunitas yang ada di TikTok. Bagi orang tua, selain dari komunikasi, aku rasa, dan ini sebenarnya aku mengatakan kepada diri sendiri dan mengingatkan gitu. Aku suka kadang-kadang menyambangi Bu Dina untuk belajar banyak gitu kan ya. Tapi yang aku pelajari adalah kita tuh kalau sebagai orang cenderung ketika mau mengajarkan sesuatu, kita merujuk pada pengalaman hidup kita gitu kan. Nah, bicara mengenai teknologi yang baru hadir setelah kita sudah misalnya 40 tahun hadir gitu ya di dunia, teknologinya baru hadir 5 tahun terakhir, 7 tahun terakhir. Memang kita masih awam jadinya kan terhadap benda tersebut gitu. Dan kadang-kadang ketika kita tidak tahu, kita pun enggan. Nah, aku nggak tahu, udahlah anak aja yang ngurusin gitu ya. Tapi aku rasa akhirnya tanggung jawab sebagai orang tua mau tidak mau seperti yang tadi juga diangkat. Pertama kita hadir aja dulu, ngerti nggak ngerti urusan nomor dua. Pelajari bareng-bareng bersama dengan anaknya. Karena paling tidak ketika kita hadir, kita mau mendengarkan, kita mau tahu, nah disitulah nanti proses belajarnya sama-sama tercipta. Biar bagaimana kita sebagai orang tua punya pengalaman-pengalaman yang tidak dimiliki oleh anak-anaknya. Meskipun mungkin pengalaman digitalnya sendiri, anaknya mungkin ya lebih banyak main lah di dalam ruang digital gitu. Nah, jadi kita berharap proses ini akan terus memperkaya, bukan hanya dalam membimbing anak, tapi justru juga untuk orang tua memperkaya dirinya sendiri dalam kemudian upayanya membimbing anak remajanya. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Mbak Anggi ini kayaknya lebih cocok jadi utusan khusus Presiden bidang digital. Cocok kayaknya ya. Saya setuju juga ini kayaknya. Ini harus kita angkat juga nih. Selanjutnya ke Babe Dio. Cocok. Eh, ke Aduh, Mas ini Dio. bingung juga sih. Kayaknya udah diambil semua sama Bu Dina sama Mbak Anggi nih. Udah. Tapi gini, kalau tadi Mas Gaib bilang ini harusnya diserahkan ke pemangku kepentingan. Jujur sih, saya udah hopeless. Kayak kalau urusan penting kayak gini kita berharap dari pemerintah. Maksudnya, Ya, 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 ya ya. justru terima kasih kayak Bu Dina tuh dengan sejiwanya. Terima kasih Mbak Anggi juga yang berusaha terus mendorong literasi digital gitu. Jadi, udahlah. Kalau saya sih
udah susah tuh berharap banyak dari pemerintah. Maksudnya dia yang harusnya memberantas judol, malah dia yang lindungin judol gitu ya. Melawan judol pakai pantun lewat SMS belas itu apa gitu. Udahlah gitu. Jadi maksudnya tapi udah balik lagi ke menurut saya lebih optimistis gitu ya dengan orang-orang apa namanya peran-peran masyarakat gitu. Terutama dari masyarakat seperti itu ada seperti sejiwa, ada dari platform sendiri gitu ya. Menurut saya itu lebih penting dan konkret gitu yang dilakukan gitu. Setuju banget bahwa digital itu nggak bisa dihindari gitu, justru harus dimanfaatkan untuk hal yang baik gitu. Dan harus ya itu tugas kita bersama sih gitu ya. Jadi apa namanya? Lagi-lagi saya selalu meng-highlight apapun bagaimana secanggih apapun yang dilakukan apa namanya TikTok gitu ya dan platform lainnya untuk menjaga anak-anak kita ini lagi-lagi balik lagi ke keluarga sih gitu. Saya akan balik lagi ke situ sih. Itu menurut saya cara paling ampuh sih untuk mengatasi ancaman-ancaman di dunia digital. Itu aja dari saya, makasih. Oke, baik teman-teman AMSI seluruh Indonesia, demikian nih webinar kita, diskusi kita terkait dengan keamanan remaja di dunia digital. Apa yang disampaikan oleh Mbak Anggi, Bu Dina, dan Mas Andi ini eh, cukup banyak materi yang bisa kita dapat, bukan hanya untuk bahan berita kita, tapi juga untuk diri kita sendiri, dan juga buat orang tua maupun anak-anak kita yang sebagian dari kita sudah berkeluarga, itu penting. Itulah enaknya jadi jurnalis, kita bisa mendapatkan materi untuk kerjaan kita, tapi juga kita bisa mendapatkan materi untuk diri kita sendiri. Lebih mantap memang kalau kita udah mengerjakan pada diri kita lalu kita tulis, itu lebih lebih punya nilai, karena apa yang datang dari hati itu sampainya ke hati juga, sampainya ke jiwa tuh, ke Budina. Kalau tadi Budina bilang ada 3S, PCE, kemudian ada satu lagi FAB. FAB. Nah, kita juga ada nih 4S nih, sejiwa, sehati, setara, serasa. Itulah AMSI, sejiwa, dan TikTok. Kita beri aplaus dulu dong buat semua. Terima kasih buat para narasumber, Bu Dina, Mbak Anggi, dan juga Mas Andi dari Republika, dan juga teman-teman pengurus AMSI maupun teman-teman sekretariat yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga kita akan ketemu lagi di campaign TikTok dan sejiwa berikutnya. Dan tunggu 2025, mungkin akan ada sekolah di kota Anda yang akan didatangi oleh TikTok maupun sejiwa. Dan jangan lupa tetap mengajak AMSI untuk melakukan publikasi. Karena kita juga punya komitmen yang sama untuk menyehatkan ekosistem digital kita yang ada di tanah air. Demikian teman-teman semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gaib, Mbak Waalaikumsalam. Anggi, Mas Gaib, Ibu terima Dina, dan kasih. Mas Saya Dio. kembalikan Bu Dina. ke Makasih Ya, Mbak Mbak Anggi. Astrid ya. jadi Silakan, Mbak Astrid. minggu depan kita masih akan ada satu seri lagi dengan TikTok. Jadi teman-teman nantikan saja informasi selanjutnya dari AMSI. Kami akan menghubungi kalian langsung. Terima kasih sudah hadir sore ini. Dan kita jumpa lagi minggu depan tentu dengan narasumber-narasumber yang lebih seru juga seperti hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman.